Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Dengan gelombang ini, bayangan burung phoenix di sekitar Yanlu runtuh. Angin kencang keluar dari distorsi dan membentuk 8 pilar asap di sekitar Wang Lin. Raungan miring datang dari pilar asap dan menekuk area tersebut. 8 pilar asap itu tidak diam tetapi berputar di sekitar Wang Lin seperti badai. Mereka terbang menuju Yanlu dan mengelilinginya. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh negeri. Para tetua sekte jiwa agung di sekitarnya melihat semua ini dan menjadi serius. Mantra Wang Lin terlalu mengejutkan. Bahkan mereka merasa jantungnya berdetak kencang saat melihat ini. Ini adalah mantra Dao kuno murni, benar-benar berbeda dari klan Celestialku. Kebanyakan mantra Dao kuno tidak menampilkan kekuatan penuhnya secara bersamaan, tetapi mengikuti serangkaian kombinasi sebelum kekuatan penuhnya meledak pada saat-saat terakhir. Identitas orang ini terlalu sensitif. Mengapa leluhur tua membawa kembali? Kultivasi orang ini terlihat biasa saja, tetapi dengan mantra ini, bahkan saya harus mundur. Jika saya sedikit ceroboh, saya akan mati. Para pembudidaya di negara-negara kuno memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Kekuatan fisiknya pasti luar biasa. Rambut Yanlu berserakan. Dia dikelilingi oleh 8 pilar asap yang membentuk badai api. Segalanya redup dan suara gemuruh di telinga serta daya isapnya membuat tubuhnya terasa seperti akan roboh. Perasaan hidup dan mati memasuki hatinya. Apa dia? Mantra cincin asap sangat mengejutkan, tapi menurutku dia tidak memiliki mantra yang begitu menakutkan. Sudah terlambat bagi Yanlu untuk berpikir. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tangannya yang seperti batu giok terbentuk sebelum segel mengambil darahnya dan tanpa ampun meremasnya. Gunakan darah esensiku untuk memanggil leluhur sekte jiwa agung, hancurkan kehancuran. Asal fantasi jiwa. Suara Yanlu tajam dan mengandung kekuatan tembus. Suaranya menembus badai api dan masuk ke telinga semua orang di luar. Saat Yanlu menghancurkan darahnya, untaian kabut darah keluar dari celah di antara jari-jarinya. Segera, sejumlah besar kabut darah berkumpul membentuk jalan darah. Jalan darah ini meluas hingga ke kekecewaan yang tak berujung dan mencapai hal yang tidak diketahui. Gemuruh menggelegar bergema seolah-olah koneksi ke ruang asing telah terbuka di ujung jalan darah. Bayangan darah yang diselimuti roh kebencian yang tak ada habisnya keluar dari ruang aneh itu. Saat ia melangkah ke jalan darah, dunia berubah warna. Itu adalah leluhur ke-9. Asal fantasi jiwa Yanlu dapat memanggil leluhur ke-9. Sejak kapan dia memiliki keinginan yang begitu kuat? Nenek pemula, Luo Yunhai. Ada mural di sekte yang menggambarkan kehidupan perpisahannya. Ada 1 miliar jiwa yang kesal di sekitarnya, dia adalah pembangkit tenaga listrik dalam satu generasi. Pada puncaknya, leluhur menantang Grand Empyrean Dao Yi. Dia gagal dan dibunuh oleh Grand Empyrean. Namun, melihat betapa luar biasa dia, alarm tidak hancur dan kembali ke sekte. Semburan suara menggema di seluruh dunia saat bayangan darah muncul dari jalan darah di belakang Yanlu. Tidak mungkin melihat wajah bayangan darah, dan bahkan tubuhnya pun buram. Namun, ia mengeluarkan aura yang menggemparkan, dan butuh 1 langkah setelah muncul. Langkah ini menyebabkan dunia bergemuruh, dan tekanan niat membunuh menyebar ke segala arah. Badai api di sekitar Yanlu didorong mundur seolah-olah tidak mampu menahan tekanan ini. Bahkan Wang Lin pun terkejut, dan matanya bersinar terang. Mantra Dao Sekte Jiwa Agung sungguh luar biasa. Posisi tua sangat bermanfaat bagi saya. Entah itu mantra mata jiwa atau asal fantasi jiwa ini, semuanya kuat. Saya harus mempelajarinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur 3 langkah di bawah tekanan yang menakutkan. Aura Dao kuno muncul dari tubuhnya dan bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini dengan cepat menjadi padat dan tampak sangat nyata. Ia mengenakan baju zirah kuno dan tampak gigih seperti Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, dia menarik tangannya dan jari telunjuknya terulur. Iblis Dao, pembalikan hidup dan mati. Dengan ini, ekspresi Yanlu berubah lagi. Dia merasakan kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya berubah menjadi aura kematian. Perasaan lemah menyebar ke seluruh tubuhnya.
Ketika Wang Lin menggunakan Devil Dao, dunia dikelilingi oleh aura kematian yang kuat. Semua orang yang tak terhitung banyaknya yang telah meninggal di Sekte Jiwa Agung menjadi bagian dari aura kematian ini. Aura kematian ini seperti lautan, dan ketika berkumpul, membentuk lautan kematian di luar Sekte Jiwa Agung. Raungan membekukan dan mengacaukan area tersebut. Di bawah mantra ini, para tetua dari Sekte Jiwa Agung semuanya mundur tanpa ragu-ragu. Hanya mereka yang memiliki tingkat terjangan tinggi yang tersisa, namun ekspresi mereka serius. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam. Aura kematian ini langsung berkumpul, tapi itu belum berakhir. Saat aura kematian berkumpul dengan cepat, Wang Lin sepertinya mendengar suara gemuruh samar datang dari kedalaman bumi. Raungan itu adalah auman banteng surgawi. Banteng surgawi dimeteraikan di bawah benua ini. Banteng surgawi sebenarnya dalam kondisi mati. Tubuhnya adalah bumi, jiwa asalnya digunakan untuk memberi makan kehidupan di atasnya, dan jiwa ditekankan. Namun, kegigihannya akan tetap ada. Pada saat ini, Dao Iblis Wang Lin menjanjikan hidup dan mati, mengakibatkan aura kematian yang mengejutkan terjadi di bumi. Saat ia keluar, dunia tampak diselimuti kabut. Setelah aura kematian ini dan menyatu dengan lautan kematian, aura kematian membentuk banteng surgawi raksasa. Banteng surgawi memiliki ekspresi yang galak dan matanya merah. Ia mengeluarkan gemuruh mengejutkan yang dipenuhi dengan keengganannya terhadap kematian. Saat banteng surgawi muncul, seluruh Sekte Jiwa Agung terguncang. Semua tetua di sekitarnya gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Banteng surgawi. Apakah ini banteng surgawi? Dia mengambil wujud banteng surgawi. Ini tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan monster tua yang tidak muncul dan hanya menonton dengan indera ilahi mereka pun terkejut. Mereka semua terbang keluar dari puncaknya dan melihat ke arah banteng surgawi yang mengejutkan yang dibentuk oleh aura kematian. Bahkan beberapa monster tua yang menganggap pertempuran ini tidak layak untuk diperhatikan atau bergerak. Di bagian terdalam dari Sekte Jiwa Agung, di puncak tertinggi, duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini tampak bertahan sama dengan tubuh asli yang terhormat Green Bull. Ini adalah tubuh aslinya. Mata yang tertutup tiba-tiba terbuka dan menampakkan rasa kegembiraan yang langka. Jiwa yang dapat memicu banteng surgawi. Dia adalah orang yang dibicarakan nenek-nenek moyang. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur memindahkan seluruh Sekte Jiwa Agung ke benua banteng surgawi dan memilih urat api bumi utama ini untuk menunggu satu orang. Orang ini dapat memicu banteng surgawi, orang ini berasal dari dunia gua, orang ini adalah dia. Dia bukan orang dari benua astral abadi, dia datang dari dunia gua. Sampai batas tertentu, dia sangat mirip dengan 72 binatang yang tertutup di bawah 72 benua. Banteng surgawi datang dari luar langit, bukan dari benua astral abadi. Orang ini juga sama, jadi dia bisa memicu jiwa banteng surgawi. Saat aura kematian banteng surgawi muncul, wajah Yan Lu menjadi pucat. Dia tidak menyangka pertarungan ini akan berubah menjadi seperti ini. Raungan menggema di seluruh dunia saat aura kematian banteng surgawi meraung dan menyerang Yan Lu dengan aura lautan kematian. Di saat yang sama, bayangan darah di jalan darah di belakang Yan Lu mengangkat kakinya dan berjalan 3 langkah. Dengan setiap langkah, wajah Yan Lu menjadi semakin pucat dan tekanan dari bayangan darah menjadi semakin kuat untuk menahan aura kematian banteng surgawi. Gemuruh menggelegar. Meskipun aura kematian banteng surgawi dan bayangan darah tidak ada di dekatnya, tekanan yang mereka ciptakan diluncurkan. Dunia tampak terbalik akibat tabrakan ini. Bayangan darah terdistorsi dan akhirnya menghilang, tetapi pada saat yang sama, aura kematian banteng surgawi runtuh dan aura kematian menghilang. Aura kematian banteng surgawi ini hanya berisi sebagian kecil dari keinginan banteng asli dan jauh dari kekuatan banteng surgawi yang sebenarnya. Meski begitu, itu tidak lemah. Dewa, iblis, Dao kuno, tanpa surgawi. Wang Lin mencengkeram dan tangannya terulur seperti telapak tangan. 3 aura klan kuno dengan cepat menyatu di dalam tubuhnya. Dia kemudian menggenggam tangan dan melayangkan pukulan. Dengan pukulan ini, raksasa Dao kuno lapis baja di belakang Wang Lin melolong tak terlihat dan melemparkan pukulan bersamanya. Pukulan ini mendarat di pukulan, tapi 9 riak bergelombang. Dimanapun riak melewatinya, suara berderak terdengar. Langit,
gunung, rerumputan, paviliun, dan segala sesuatu dalam jangkauannya memancarkan kilatan abu-abu dan mulai membatu. Yan Lu batuk seteguk darah dan segera mundur. Ekspresinya telah berubah total dan menyatu ke arah Wang Lin yang dipenuhi ketakutan. Saat 9 riak mengalir menuju Yan Lu, suara gemuruh tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Cukup, Yan Lu, mundur. Anda tidak bisa bersikap kasar kepada pendahulu yang baru. Sedangkan puncak apimu, orang tua ini akan memberikan kompensasi kepada Anda. Saat dia meraung, perasaan ilahi seperti badai mengancam area itu. Itu diucapkan dengan riak yang diciptakan oleh Dao kuno Wang Lin, mantra tanpa surgawi. 9 lapisan riak segera runtuh dan menghilang menjadi titik cahaya keemasan. Tubuh Yan Lu terlempar ke belakang oleh perasaan ilahi ini. Dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia berhenti. Saat perasaan ilahi yang kuat mengamankan area tersebut, semua tetua dari Sekte Jiwa Agung diam-diam merenung. Perubahan drastis yang terjadi di dunia perlahan terhenti. Antara Wang Lin dan Yan Lu, perasaan ilahi turun dan seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini mengenakan jubah hijau dan rambut putih. Itu adalah tubuh asli yang terhormat Green Bull. Saat tubuhnya terbentuk, esensi tubuh aslinya tiba dan menyatu dengan tubuh aslinya untuk membentuk bayangan samar di belakang tubuh aslinya. Aura mengerikan menyebar dari lelaki tua itu. Wang Lin merasakan aura ini melebihi puncak penguasa surgawi 7 warna. Batalkan tribulan tahap akhir. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak terlihat. Salam, leluhur. Setelah tubuh lelaki tua itu muncul, para tetua di sekitar Sekte Jiwa Agung semuanya membungkuk. Terlebih lagi Yan Lu, yang ekspresinya suram dan terus berubah, membungkuk hormat. Hanya Wang Lin yang berdiri di sana dan tidak membungkuk. Dia tenang saat melihat yang terhormat Green Bull. Yan Lu, Penatua Wang adalah seseorang yang saya undang. Dia sekarang akan menjadi salah satu tetua dari Sekte Jiwa Agung saya. Adapun gunung pembuluh darah apimu, orang tua ini akan membuatkan gunung lain yang menyukainya dan mengizinkanmu memasuki paviliun kitab suci jiwa selama 3 hari. Green Bull yang ramah berkata perlahan sambil menatap Yan Lu muda yang cantik. Yan Lu diam-diam merenung. Dia awalnya tidak mau, tapi memikirkan mantra mengerikan Wang Lin, dia diam-diam mengangguk. Masalah ini akan selesai saat ini. Segala sesuatu tentang Penatua Wang adalah rahasia Sekte Jiwa Agung saya. Siapapun yang melanggar aturan akan dihukum oleh aturan sekte. Green Bull yang dengan hormat mengamati orang-orang di sekitarnya dengan serius sebelum menyimpulkannya pada Wang Lin. Penatua Wang, selamat datang di Sekte Jiwa Hebat. Green Bull yang terhormat tersenyum. Wang Lin juga tersenyum dan dengan sopan mengulurkan tangan pada yang terhormat Green Bull. Saat semua orang memandangnya, Wang Lin tersenyum. Saya telah membuat cuplikan saat datang ke sini dan sedikit kelalaian. Saya harap semua orang tidak mengingatnya. Wang Lin tersenyum dan berkata-katanya tidak sombong, dia tampak sangat sopan. Setelah melihat mantra luar biasa yang dia tunjukkan, bersama dengan kesopanannya, para tetua dari Sekte Jiwa Agung lainnya dengan cepat menjawab dengan sopan segera setelah dia selesai berbicara. Penatua Wang terlalu sopan. Kita semua akan menjadi bagian dari sekte yang sama dan secara alami akan saling membantu. Haha, bicaralah Penatua Wang luar biasa dan mantramu luar biasa. Penggarap seperti kami menghormati yang kuat. Apa yang perlu dianggap tidak penting? Tidak masalah, tidak masalah. Jika Penatua Wang punya waktu, datanglah ke Relaxed Cloud Mountain saya. Saya minum teh surgawi dan kita bisa minum teh sambil berdebat Dao. Banyak kata-kata sopan yang terlontar dari masyarakat sekitar. Wang Lin bersabar sambil tersenyum dan menanggapi setiap orang. Kemudian para tetua kembali ke puncak masing-masing. Segera, hanya Yan Lu, Wang Lin, dan Banteng Hijau terhormat yang tetap berada di luar Sekte Jiwa Agung. Murid Yan Lu berdiri di kejauhan. Fan Sanmeng ada di antara mereka, dan dia memandang Wang Lin dengan datangnya yang rumit. Penatua Wang, pilihlah puncak untuk menjadi guamu. Orang tua ini dapat membantu Anda mengaturnya. Setelah Anda terbiasa dengan Sekte Jiwa Agung, Anda dapat datang dan menemukan saya. Setiap tetua dari Sekte Jiwa Agung mempunyai kesempatan untuk mengikuti paviliun kitab suci jiwa. Ada banyak mantra untuk dipilih di dalam. Selain itu, ada 3 hadiah yang telah disiapkan untukmu sejak lama. Karena kamu di sini, orang tua ini akan memberikannya kepadamu atas nama leluhur.
Itu akan berguna bagimu. Kata-kata Green Bull yang terhormat mengungkapkan betapa pentingnya dia menempatkan Wang Lin. Ketika Yan Lu mendengar ini, dia merenung dalam diam. Dia memancarkan dingin di dalam hatinya tetapi tidak berbicara. Wang Lin sedikit mengangguk dan melihat ke sekte jiwa hebat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa gunung yang semula berwarna merah kini berantakan. Wang Lin berpikir sedikit. Tidak ada balas dendam yang mendalam antara Wang Lin dan Yan Lu. Wang Lin jugalah yang pertama kali memprovokasi dia dan membuat guanya berantakan. Jika itu orang lain, mereka akan sulit bertahan hidup. Senior Green Bull, saya tidak perlu mencari puncak lainnya. Gunung api Vena itu sudah cukup. Wang Lin menunjuk ke gunung yang terbuang itu. Adapun gua baru, berikan pada Yan Lu. Wang Lin tersenyum pada wanita muda cantik itu. Wanita muda itu terkejut saat itu dan ekspresinya sedikit melembut, tapi dia tidak bisa melepaskan kemarahan di hatinya. Melihat Wang Lin tersenyum padanya, dia bersenandung dingin dan menatap Wang Lin dengan kejam. Leluhur tua banteng hijau melihat ini dan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus juga. Datanglah ke Green Heavenly Peak untuk menemukanku dalam 3 hari. Setelah dia berbicara, tangannya menangkap suatu kegelapan dan sebuah batu giok terbang ke arah Wang Lin. Giok ini akan memungkinkanmu untuk masuk dan keluar dari sebagian besar batasan di Sekte Jiwa Agung. Wang Lin menerima batu giok itu dan tidak lagi berbicara. Dia terbang menuju puncak dan melewati banyak murid Yan Lu. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melirik Fan Sanmeng. Hati Fan Sanmeng bergetar saat pandangan Wang Lin menyapu, dan dia menundukkan kepalanya. Kultivasinya kurang, dia hanya berada di 7 arcane tribulan, seperti Du King. Dia dan saudara perempuannya menjadi mitra Dao penguasa surgawi 7 warna tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, tetapi fakta bahwa dia adalah murid dari Sekte Jiwa Agung. Ada alasan yang lebih dalam dan kejadian beruntung di balik ini. Kalau tidak, dengan budidaya Void Tribulan tahap awal penguasa surgawi 7 warna saat itu, dia tidak akan menganggapnya sebagai mitra Dao. Penguasa surgawi 7 warna telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Dia memiliki banyak kegilaan yang belum pernah dilihat orang luar. Namun, bahkan setelah dia mencapai tahap pertengahan dari Void Tribulan, dia masih tetap bersama Fan Sanmeng. Ini hanya menunjukkan betapa dia peduli padanya. Mungkin justru karena itulah dia sangat marah ketika mengetahui bahwa Fan Sanmeng dan Lian Daofei mungkin berselingkuh. Guaku kekurangan gadis pelayan. Wanita ini cukup baik. Yan Lu, berikan dia padaku. Saat Wang Lin pergi, dia melihat ke arah Fan Sanmeng dan menunjuk ke arahnya. Hati Fan Sanmeng bergetar saat mendengar kata-kata Wang Lin, dan ekspresinya berubah drastis. Jangan berani-berani. Yan Lu akhirnya menenangkan dirinya, tapi kata-kata Wang Lin segera menyebabkan dia meledak dengan niat membunuh. Kontras yang ekstrim memberinya rasa keindahan yang aneh. Wang Lin tertawa dan terbang ke Sekte Jiwa Hebat. Maksudnya mempunyai arti lain. Setelah Wang Lin pergi, Yan Lu tiba-tiba menatap Fan Sanmeng dengan cahaya yang aneh. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Fan Sanmeng menggigit bibir bawahnya setelah ditatap oleh gurunya. Dia gugup dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berbicara. Di dalam Sekte Jiwa Hebat, Wang Lin berdiri di atas urat api gelap dan perasaan ilahi menyebar. Gunung itu menjadi sampah setelah urat apinya layu. Bahkan gunung itu terasa seperti bisa runtuh dengan sedikit dorongan. Namun, semua ini tidak menjadi masalah bagi Wang Lin. Dengan hentakan lembut dari kakinya, tubuh esensi apinya yang sebenarnya muncul di belakangnya dan terbang ke gunung. Saat tubuh aslinya memasuki gunung, lautan api meletus dari gunung dan terhubung ke langit. Seluruh gunung terbakar. Karena kamu kehilangan kekuatan api, aku akan memberimu apinya. Karena kamu kehilangan keinginan api, maka keinginanku akan menjadi gunung. Wang Lin bergumam. Lautan api bergemuruh dan semua batasan di gunung itu terbakar habis dan batasan baru dibentuk. Warna gunung pun berubah dari merah redup kembali menjadi merah cerah seperti matahari. Bahkan lebih intens dari sebelumnya. Api di gunung itu sepertinya bisa menyala selamanya dan tidak pernah padam. Ketika Yan Lu melihat ini, dia segera mengatupkan giginya. Tanda kepuasan yang dia rasakan saat Wang Lin menerima gunung yang terbuang ini menghilang sepenuhnya. Kita berdua tidak bisa hidup berdampingan. Dia menekan rasa marah di hatinya sampai leluhur Green Bull mengatur puncak baru untuknya. Setelah dia pergi, dia segera memanggil Fan Sanmeng.
Fan Sanmeng, pergilah ke Gunung Flame Vein. Orang bernama Wang itu ingin kamu menjadi pelayannya, jadilah pelayannya. Guru, ekspresi Fan Sanmeng berubah dan dia jatuh di tanah, gemetar. Dia tampak sangat tenggelam dan air mata muncul di matanya. Ketika Yan Lu melihat ekspresi, dia bersinar dingin. Orang bernama Wang itu adalah orang yang kamu ceritakan sebelumnya. Orang dari dunia gua, singkirkan pesonamu. Pesonamu tidak ada gunanya melawan gurumu. Sifatmu tidak bermoral dan kamu mengutuk pasangan daomu, penguasa surgawi 7 warna, sampai mati. Anda bahkan menyebabkan Lian Daofei menghilang ke dalam gua 7 Dao Sekte. Gurumu tidak memiliki kemampuanmu, tetapi jika kamu menggunakannya dengan baik untuk melawan orang bernama Wang dan mengutuknya sampai mati, guru tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tubuh Fan Sanmeng gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Jangan berkata apa-apa lagi. Anda akan pergi, suka atau tidak. Kutuk dia sampai mati. Inilah keahlianmu, dan dengan pesonamu, kamu bisa melakukannya. Yan Lu memerankan lengan bajunya dan hembusan angin kencang membawa Fan Sanmeng keluar dari gunung. Di luar gunung, Fan Sanmeng merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dia berbalik ke arah puncak Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan kelembutan. Jika bukan karena perkataan Wang Lin, Yan Lu tidak akan memaksanya keluar. Terkutuklah dia sampai mati. Kata-kata gurunya masih terngiang-ngiang di telinga. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan kegelapan di matanya menghilang. Sebaliknya, pesona tenang menggantikannya dan dia berjalan ringan menuju gunung. Di Sekte Jiwa Hebat, gunung tempat Wang Lin berada sangat unik. Apinya terus menyala dan apinya tidak pernah padam, namun tidak ada asap. Dunia di sekitar gunung tampak terdistorsi karena panas. Segala sesuatu di sekitar gunung tampak seperti ilusi. Gunung itu sangat panas, dan jika ada yang mendekat, mereka akan berkeringat. Jika seseorang mendekat, mereka akan merasa darahnya mendidih. Wang Lin hanya memelihara 3 gua di Fire Vein Mountain dan menghancurkan yang lainnya. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di gunung ini. Dia sedang duduk di dalam gua yang awalnya milik Yan Lu. Tubuh esensi sejatinya muncul dan perlahan menyatu dengan gunung seolah menjadi satu di dalamnya. Wang Lin terdiam sejenak sebelum dia membuka matanya. Bersinar terang, Sekte Jiwa Hebat. Wang Lin membalik pemikirannya dan sebuah batu giok ungu muncul. Giok ini mengeluarkan aura kuno dan bekas luka. Soul Ai Dao, orang yang paling ahli dalam ramalan adalah Sang Maha Melihat. King Lin juga memiliki mantra Dao yang serupa. Mantra itu sangat bagus dalam ramalan. Saat itu, saya meminjam avatar All-Seer untuk meramal, dan itu menyelamatkan saya dari banyak krisis hidup dan mati. Sekarang, dengan Soul Ai Dao, saya harus mempelajarinya, jika tidak, akan sulit untuk bergerak di benua astral abadi. Lebih penting lagi, ini akan membantu saya menyembunyikan diri dan menyulitkan orang lain untuk meramal saya. Wang Lin merenung saat akal ilahi memasuki batu giok di tangan. Namun, pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Seluruh Fire Vein Mountain telah menyatu dengan esensi tubuh aslinya. Dapat dikatakan bahwa gunung ini adalah tubuh aslinya. Dia dengan jelas merasakan seorang wanita berjalan menuju gunung. Wanita itu berhenti di luar gunung. Setelah merenung sedikit, dia membungkuk dan suaranya yang lembut dan menawan. Murid Fan Sanmeng berada di bawah perintah guru karena permintaan Penatua Wang untuk bertemu dengan Penatua Wang. Fan Sanmeng, Wang Lin tersenyum dan mengabaikannya. Perasaan ilahi memasuki batu giok di tangan dan dia mulai mempelajarinya. Jiwa adalah Dao, Dao adalah jiwa, menggunakan Dao untuk mencari takdir. Ketika akal ilahi Wang Lin memasuki batu giok, sebuah suara tua muncul di pikiran. Suara ini mengandung kekuatan aneh dan memungkinkan Wang Lin membenamkan dirinya dalam Soul Ai Dao di batu giok. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, suatu hari berlalu. Fan Sanmeng masih berdiri di luar gunung. Menunggu di luar dengan kepala menunduk. Suhu di sini sangat tinggi dan pakaiannya basah oleh keringat. Pakaiannya menempel di tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman, tapi dia masih menunggu panggilan Wang Lin. Dia merasa tidak berdaya. Memikirkan semua yang telah terjadi, ada kilatan kebencian di matanya, tapi dia segera menyembunyikannya. Di dalam gua, Wang Lin membuka matanya. Dia melihat batu giok di tangannya dan berpikir sejenak. 4,9 miliar prasasti. Setiap prasasti harus dicetak setelah jangka waktu tertentu pada jiwa.
100.000 untuk penyelesaian kecil, 2,7 miliar sebagai perantara, dan 4,9 miliar untuk dikuasai. Mantra ini sangat aneh, sangat mudah untuk mempelajarinya, tetapi untuk melangkah lebih jauh, itu menjadi sangat sulit. Semakin jauh mantra ini digunakan, semakin rumit prasastinya dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menanamkannya pada jiwa. Apakah ini daumata jiwa dari Sekte Jiwa Agung? Wang Lin merenung sedikit dengan ekspresi aneh. Menurut waktu yang diberikan pada batu giok, mantra ini hanya membutuhkan 3 hari untuk dipelajari pada awalnya. Selama seseorang telah mencapai langkah ketiga, 9 dari 10 orang dapat menyelesaikan 100.000 prasasti di jiwa. Tetapi jika seseorang ingin mencapai tingkat menengah, itu akan memakan waktu 999 tahun. Dan seseorang harus menghabiskan seluruh waktunya dalam budidaya pintu tertutup. Ini juga mungkin, tidak jarang seorang ahli melakukan budidaya pintu tertutup selama 1000 tahun. Namun untuk mencapai penyelesaian besar dengan 4,9 miliar prasasti, dibutuhkan waktu hampir 178.000 tahun. Ini, Wang Lin mengerutkan kening. Dia samar-samar mengerti mengapa leluhur tua banteng hijau menganugerahkan mata jiwa Dao yang tampak begitu berharga begitu saja. Mustahil untuk menguasai mantra ini. Paling-paling, seseorang hanya bisa mencapai tahap peralihan. Wang Lin bersinar dingin dan menutup matanya. Dia terus membenamkan dirinya dalam menuliskan jejak di jiwanya. Saat senja hari ketiga, saat langit berwarna keemasan, Wang Lin membuka matanya. Pastinya sama dengan waktu yang diprediksi di batu giok. 3 hari untuk menuliskan 100.000 jejak pada jiwa. Wang Lin mengangkat tangan kegelapan untuk membentuk segel dan menunjuk ke antara warisan. Energi jiwa keluar dari kepalanya dan segera membentuk orang kecil di atasnya. Orang kecil ini tingginya hanya 3 inci dan dibentuk oleh 100.000 jejak dalam jiwa Wang Lin. Orang kecil ini tidak mirip Wang Lin. Ia hanya memiliki sepasang mata, ia bahkan tidak memiliki hidung, mulut, atau telinga. Dengan lembut ia melompat dari kepalanya dan mendarat di hadapannya. Kemudian, saat Wang Lin menyampaikan tangan ancamannya, orang kecil itu melompat ke telapak tangan Wang Lin. Melihat orang kecil ini, mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Di hadapannya ada orang kecil yang dibentuk oleh 100.000 prasasti yang terus bergerak. Orang kecil ini hanya bisa dilihat dengan mata. Jika kesadaran ilahi seseorang tersapu, tidak akan ada apa-apa. Saat Wang Lin menatap orang kecil itu, dia kembali menatapnya. Matanya jernih dan memancarkan emosi yang tak terkatakan. Ketika datangnya mereka bertemu, Wang Lin merasa seperti sedang kesurupan. Mata jiwa melihat segalanya, carilah misteriku sendiri. Wang Lin tiba-tiba berkata dan kemudian mencari bahaya di masa depannya. Saat dia berbicara, orang kecil itu gemetar dan mengeluarkan cahaya seperti hantu. Ia berlutut ke arah Wang Lin dan bersujud ke arahnya. Ketika kepala orang kecil itu menyentuh telapak tangan Wang Lin untuk pertama kalinya, kekuatan aneh muncul dari orang kecil itu dan masuk ke dalam pikiran Wang Lin melalui telapak tangan. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur dan samar-samar dia melihat kabut. Kabut ini memenuhi cahaya darah. Dia melihat beberapa sosok tersembunyi tetapi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, orang kecil itu bersujud sekali lagi, dan ketika dahi menyentuh telapak tangan Wang Lin, ada guncangan yang menggelegar di benak Wang Lin. Kabut di hadapannya tampak terhempas secara paksa. Samar-samar dia melihat gunung yang dikelilingi guntur. Itu seperti gunung petir yang dibuat oleh surga. Dia melihat seseorang di sana, dan orang itu tampak tertindas di bawah gunung guntur. Sambaran guntur mendarat di gunung, dan samar-samar dia melihat raksasa yang terbuat dari guntur di langit. Ada sosok yang terbuat dari guntur memandang ke bawah ke bumi. Hati Wang Lin bergetar, dan tanpa ragu-ragu, dia melihat orang yang sedang ditekan. Namun, itu kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Saat ini, orang kecil di tangan gemetar dan bersujud untuk ketiga kalinya. Saat dahi menyentuh telapak tangan Wang Lin, tubuh Wang Lin bergetar. Gelombang kekuatan lain muncul menembus kabut, memungkinkan dia melihat wajah orang yang disembunyikan. Orang itu adalah dirinya sendiri. Ketika Wang Lin melihat ini, ilusi di depannya runtuh. Dia merasa seperti sebuah planet budidaya telah menabraknya, dan perasaan ilahi dengan cepat menarik diri. Siapa yang akan menekanku dengan gunung guntur di masa depan? Ekspresi Wang Lin sangat tajam.
Ketika segala sesuatu di hadapannya runtuh, dia memaksa akal sehatnya untuk tetap tinggal. Dia menatap sosok di kereta yang terbuat dari guntur. Dia akan melihat dengan jelas penampilan orang itu. Sol Eidao, sekali lagi. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi bagaimana Wang Lin bisa menyerah sekarang? Saat dia mengirimkan perintah, orang kecil di tangan gemetar dan bersujud untuk keempat kalinya. Sambaran petir raksasa terdengar di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan Wang Lin melihat dengan jelas sosok di kereta itu. Ketika Wang Lin melihat sosok itu, pikirannya bergetar dan tubuhnya bergetar. Dunia sebelum dia runtuh, dan ketika dia melihat ke atas, dia masih berada di dalam gua. Orang kecil di telapak tangannya tampak putus asa dan matanya redup karena tidak bergerak. Setelah memikirkannya dalam waktu lama, Wang Lin masih tidak bisa melupakan penampilan orang yang dilihatnya di akhir. Mustahil, bagaimana bisa? Kebingungan mata Wang Lin terpuaskan. Setelah sekian lama, dia menutup telapak tangannya. Orang kecil yang ingin memasuki jiwa untuk diberi makan. Masalah ini terlalu aneh. Namun, Sol Eidao ini memang bisa melihat perubahan di masa depan. Aku perlu mengolah ini lebih banyak, lalu mungkin aku bisa menggunakannya untuk menemukan Situ, King Sui, Li Qianmei, dan yang lainnya. Wang Lin merenung sambil menahan perasaan di hatinya. Mengingat kenangan dan pengalaman hidupnya, dia bahkan dapat menekan peristiwa yang menghancurkan surga untuk menenangkan dirinya. Sudah 3 hari, aku ingin tahu apa 3 hal yang telah disiapkan oleh leluhur tua banteng hijau untukku. Dia juga mengatakan aku bisa memasuki paviliun kitab suci jiwa untuk memilih mantra. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan tentang berbagai ilusi, mantra yang dimiliki oleh Sekte Jiwa Agung, termasuk mantra yang digunakan Yan Lu untuk memanggil jiwa leluhur Sekte Jiwa Agung. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melangkah maju dan meninggalkan gua. Dia berdiri di atas gunung dan segera melihat Fan Sanmeng yang sangat lemah. Dia masih berdiri di sana. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin berjalan melewati Fan Sanmeng dan meninggalkan gunung api Vena. Ada kemarahan di mata Fan Sanmeng, tapi dia menahannya. Dia menatap sosok Wang Lin saat dia pergi. Dia kemudian menenangkan dirinya dan terus menunggu. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke kedalaman Sekte Jiwa Agung. Batu giok yang diberikan oleh banteng hijau leluhur tua untuk memungkinkannya melewati batasan di sekte tersebut memiliki peta dari semua puncak di Sekte Jiwa Agung. Ini letaknya di mana tepatnya Green Heavenly Peak berada. Jauh di dalam Sekte Jiwa Agung, ada sebuah gunung yang menembus langit. Gunung ini berwarna hijau segar dan tampak terlalu tinggi, seolah menopang dunia. Ini adalah tanah terlarang dari Sekte Jiwa Agung. Di tempat tinggal banteng hijau leluhur tua, Wang Lin terbang dengan cepat dan semua batasan di depannya melonjak, tapi tidak ada yang menghentikannya. Dia berhenti di luar Green Heavenly Peak dan memegang tangannya. Suaranya jelas menggema ke arah gunung. Itu Junior Wang Lin. Apakah Senior Green Bull ada di sini? Green Heavenly Mountain bergetar dan semua batasan di sekitarnya menghilang. Sebuah suara kuno bergema dari gunung. Di atas, aku akan menunggumu di sini. Wang Lin secara tidak sadar menyebarkan akal ilahi dan mengamati gunung itu. Meski gunung itu tampak normal, ada aura kuat di dalamnya. Aura ini berasal dari gunung. Ini adalah gunung yang dibentuk oleh harta karun. Wang Lin menerobos awan menuju gunung dan segera tiba di puncak. Puncak surgawi hijau. Green Bull yang terhormat sedang duduk dan jubah hijaunya berkibar tertiup angin bersama dengan rambut putihnya. Wang Lin tampak tenang ketika dia tiba di seberang banteng hijau terhormat dan duduk. Duduk di sana, Wang Lin berbicara perlahan, Sol Eidao memang luar biasa. Setelah 178.000 tahun dibangun, mungkin ia dapat bersaing dengan guru kerajaan surgawi. Saya menikmati kedalaman sekte jiwa hebat. Ketika yang terhormat Green Bull mendengar ini, dia tertawa. Dia tidak terlihat malu, dia agak tenang. Ya, perkataan Penatua Wang benar. Untuk memasuki Sekte Jiwa Agung saya dan segera bangga dengan Sekte Jiwa Agung saya adalah hal yang sangat bagus. Faktanya, lelaki tua ini juga berpikir demikian. Jika seseorang benar-benar dapat mempertahankan dengan pintu tertutup selama 178.000 tahun dan mengembangkan dao mata jiwa hingga selesai, mereka benar-benar dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan guru besar.
178.000 tahun mengolah satu mantra di mana tingkat menghancurkan seseorang tidak akan meningkat sama sekali. Tubuh tidak akan memiliki kekuatan hidup yang cukup, jadi bagaimana orang seperti itu bisa ada? Kata-kata Wang Lin belak-belakan. Persyaratan 178.000 tahun membuatnya merasa tidak berdaya. Haha, namun juga, lelaki tua ini belum pernah mendengar ada orang di Sekte Jiwa Agung yang menguasai Dao Mata Jiwa. Bahkan nenek moyang generasi pertama baru berhasil mencapai 4,1 miliar prasasti. Namun, bakat penatua Wang luar biasa, dan Anda telah melalui banyak hal. Mungkin Anda akan menemukan cara untuk menguasai mantra terhebat Sekte Jiwa Agung saya. Green Bull tersenyum ketika dia berbicara. Omong kosong, Wang Lin sama sekali tidak sopan. Dia jarang berbicara seperti ini, tapi dia menganggap ekspresi banteng hijau terhormat saat ini terlalu jahat. Setelah Wang Lin berbicara, yang terhormat Green Bull terkejut. Dia tidak menyangka Wang Lin akan membalas seperti ini. Setelah berhenti sejenak, yang terhormat Green Bull memang merasa sedikit puas dan tersenyum nakal. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Saya memiliki 3 hadiah yang telah disiapkan oleh Sekte Jiwa Agung untuk Anda. Itu seharusnya sangat berguna bagimu. Setelah dia mengatakan ini, dia menunjuk ke suatu tempat dan 3 lampu muncul. Ada 3 kotak, dan terbang mereka menuju Wang Lin. Wang Lin mengulurkan lengan bajunya dan menyimpan kotak ketiga itu tanpa menyadarinya. Mungkinkah butuh 178.000 tahun sebelum saya bisa membuka kotak itu? Leluhur tua banteng hijau terbatuk dan dengan cepat berkata, orang tua ini tidak tahu. Anugerah ketiga ini dipersiapkan oleh nenek-nenek moyang generasi pertama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang itu milikmu. Mengenai apa yang ada di dalamnya, aku tidak tahu. Jika ada yang salah dengan mereka, jangan datang mencariku. Melihat Wang Lin mengerutkan keningnya, yang terhormat Green Bull berdiri dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke langit. Sebuah celah muncul di luar gunung seperti celah spasial raksasa. Itu adalah ruang lain yang luas di dalam celah itu, dan ada paviliun raksasa berlantai 9 di dalamnya. Paviliun ini tertutup kabut dan tampak menjulang di sana. Tekanan jiwa keluar dari celah tersebut. Wang Lin bahkan belum masuk tetapi sudah merasakan tekanannya. Orang tua ini masih memiliki tungku pil untuk disuling. Anda dapat memasuki paviliun kitab suci jiwa dan memilih mantra. Aturannya dari generasi ke generasi adalah Anda boleh memilih salah satu. Jika Anda ingin masuk lagi, Anda harus menyelesaikan tugas untuk sekte tersebut. Setelah yang terhormat Green Bull berbicara, dia segera pergi dan menghilang. Wang Lin berdiri dan mengabaikan yang terhormat Green Bull. Dia melihat ke celah itu dan berpikir sedikit sebelum melangkah masuk. Saat dia memasuki celah, tekanan kuat akan membahayakan dirinya. Ini adalah ruang buram tanpa langit atau bumi. Satu-satunya yang ada hanyalah paviliun besar berlantai 9 yang diselimuti kabut. Ada 2 patung binatang buas raksasa yang terlihat seperti aslinya di luar paviliun. Pintu paviliun tertutup dan sunyi senyap. Ada cahaya berkelap-kelip menembus kabut di lantai 6, seolah-olah seseorang sedang berjalan di dalam. Ada 3 kata besar di atas pintu. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Ini adalah tanah suci Sekte Jiwa Agung, tempat semua mantra dari generasi sebelumnya disimpan. Meski terlihat tenang, Wang Lin bisa merasakan jebakan tersembunyi di sini. Ada banyak jebakan yang menakutkan di sini. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin melangkah menuju paviliun 9 lantai. Ketika dia sudah dekat, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat patung batu raksasa dari binatang buas itu. Binatang buas ini tampak seperti kilin tetapi berbeda. Sementara Wang Lin menoleh, binatang buas itu tiba-tiba bergerak. Daerah sekitarnya tampak terdistorsi dan sebuah suara menggema di benak Wang Lin. Serahkan gioknya. Mata Wang Lin berbinar. Dia dapat melihat bahwa patung ini memiliki jiwa binatang yang sangat kuat yang tersegel di dalamnya. Jiwa telah menyatu dengan patung itu dan bisa berubah menjadi banyak mantra. Wang Lin mengangkat tangan dan batu giok yang diberikan oleh banteng hijau terhormat muncul. Wang Lin hanya merasakan sesuatu menyapu dan kemudian melihat kilatan merah sebelum batu giok itu menghilang tanpa jejak. Mulut patung itu seperti sedang mengunyah, dan sesaat kemudian, ia mengumumkan batu gioknya. Kamu bisa memasuki Soul Scripture Pavilion dan memilih satu mantra. Patung batu itu mengirimkan pesan indera ketuhanan sebelum berhenti bergerak.
Distorsi spasial menghilang dan tampak seperti patung biasa. Kecepatan yang luar biasa. Murid Wang Lin menyusut. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan patung itu. Setelah memikirkannya sekilas, dia menyadari bahwa lampu merah adalah lidah binatang itu. Setelah patung batu itu berhenti bergerak, sebuah celah terbuka di paviliun 9 lantai. Gelombang-gelombang jiwa datang dari paviliun, membuat tekanannya semakin kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia melangkah ke pintu dan masuk ke celah. Ketika dia memasuki lantai pertama paviliun kitab suci jiwa, dia melihat rahasianya. Ini adalah ruangan yang lebarnya sekitar 10.000 kaki, dan ada banyak orang berukuran 7 inci yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Mata mereka tertutup dan tetap tidak bergerak, tetapi mereka semua mengeluarkan pita yang kuat. Melihat Wang Lin menyapu ribuan orang kecil. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tapi tanpa kecuali, mereka semua adalah raga jiwa. Masing-masing jiwa mengandung sejenis mantra. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Wang Lin menghendaki setelah dia melirik ke lantai ini dan melihat tangga menuju ke lantai 2. Ada cahaya hantu, dan jika seseorang tidak memiliki tingkat inframerah yang cukup tinggi, mereka tidak bisa naik. Jelas sekali semakin tinggi, mantranya semakin menakjubkan. Wang Lin probabilitas lengan bajunya dan terbang melintasi ratusan jiwa tubuh hingga sampai di tangga. Saat dia menaiki tangga, muncul kekuatan yang menghentikan untuk naik. Kekuatan penolakan ini sangat kuat dan dapat menghentikan semua komunikasi non-langkah ketiga. Namun, bagi Wang Lin, itu tidak penting. Dia tetap tenang saat dia dengan lembut menaiki tangga ke lantai 2. Lapisan kedua paviliun kitab suci jiwa juga berisi ribuan tubuh jiwa. Aura yang mereka keluarkan jauh lebih kuat dari lantai pertama, tapi sekilas, Wang Lin tidak menemukan mantra yang diinginkannya. Dia mencari ilusi berlapis-lapis dan mantra pemanggilan jiwa leluhur Sekte Jiwa Agung. Mantra ini sebagian besar ditujukan untuk para penggarap Nirwana Void dan dapat menunjukkan kekuatan luar biasa. Tapi itu tidak berguna di lingkungan. Wang Lin berpikir sebelum dia menaiki tangga ke lantai 2. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Wang Lin tidak berhenti lama di setiap lantai hingga ia tiba di lantai 5. Di lapisan ini, jumlah tubuh berkurang drastis menjadi hanya sekitar 500. Aura yang mereka keluarkan ada di sekitar Arcane Void. Ini jelas untuk para penggarap Arcane Void. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagaimana mereka berubah atau menyanyi, dia bisa merasakan bahwa masing-masing dari mereka sangat kuat. Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi jika salah satu tubuh jiwa di sini dibawa keluar, tapi dia tahu jika ditempatkan di dunia gua, itu akan menyebabkan bencana besar. Namun, meskipun mantra ini bersifat sementara, itu bukanlah yang diinginkan Wang Lin. Dia melihat ke tangga menuju lantai 6. Matanya berbinar dan dia berjalan ke sana. Ketika kakinya mendarat, Wang Lin merasakan gemuruh di pikirannya seolah-olah dia dipukul oleh seseorang. Tubuhnya bergetar dan Fu-nya mendarat di anak tangga. Tubuhnya tetap tidak bergerak. Di lantai 6, Yan Lu sedang duduk di sana dengan tubuh jiwa melayang di atas kepalanya. Untaian energi jiwa keluar dari tubuh jiwa dan memasuki kepalanya. Saat kaki Wang Lin mendarat di tangga lantai 6, Yan Lu tiba-tiba membuka matanya, dan itu menunjukkan sedikit aneh. Orang yang memasuki paviliun kitab suci jiwa saat ini kemungkinan besar adalah Wang Lin. Perkiraan orang itu aneh, dia tidak mungkin hanya berada pada tahap akhir dari Spirit Void. Mari kita lihat apakah dia bisa datang ke sini, lalu saya bisa menilai kerusakannya. Saat Wang Lin menaiki tangga ke lantai 6, yang terhormat Green Bull, yang pergi untuk mengoper tungku pil, tiba-tiba membuka matanya. 5 lantai pertama tidak berisi mantra yang dia inginkan. Lantai 6 membutuhkan kemauan dari seorang penggarap Void Tribulan. Wang Lin ini belum mencapai tahap Void Tribulan, namun tubuhnya memiliki banyak rahasia. Mungkin dia bisa memasuki lantai 6. Namun, lantai 6 adalah batasnya. Sedangkan untuk lantai 7 dan 8, begitu seseorang masuk, ilusi akan muncul di Sekte Jiwa Agung. Tidak lebih dari 5 orang di Sekte Jiwa Agung yang dapat memasukinya. Mengenai lantai 9, tidak seorang pun kecuali saya yang bisa masuk. Nenek-nenek moyang pertama meramalkan bahwa Wang Lin akan membutuhkan 300 tahun untuk memasuki lantai 9. Green Bull yang terhormat tersenyum tipis dan menutup matanya. Wang Lin berdiri tak bergerak di tangga menuju lantai 6 dari lantai 5.
Setelah sekian lama, matanya bersinar terang dan dia menghela napas dalam-dalam. Ilusi yang sangat kuat. Pada saat itu, dia menemukan ilusi yang tak terhitung banyaknya. Waktu yang singkat, setengah dupa terasa seperti ratusan tahun baginya. Sekarang setelah dia sadar, matanya bersinar dan kaki kirinya melangkah maju. Pikirannya bergemuruh, tetapi ekspresi tidak berubah. Kaki kirinya jatuh dan kaki terangkat. Dia berjalan 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah menyebabkan pikiran bergemuruh, dan tekanan kuat menimpanya, mencoba menjatuhkannya dari tangga. Pembatasan belaka tidak bisa menghentikan saya. Bintang iblis dan iblis kuno Wang Lin di matanya muncul dan berputar. Suara letupan menggema di seluruh tubuh dan dia menggunakan tubuh yang kuat untuk menahan tekanan untuk naik 5 langkah lagi. Saat ini, dia berada kurang dari 8 langkah dari pintu masuk ke lantai 6. Begitu dia sampai di sana, dia akan berada di lantai 6. Saya telah melawan para penggarap Void Tribulan, dan tindakan ini hanya meniru tekanan dari seorang penggarap Void Tribulan. Saya, Wang Lin, lahir di dunia gua dan melangkah ke benua astral abadi. Saya memiliki avatar yang lahir dari asal-usul yang sama dengan leluhur kuno dan surgawi. Pembatasan ini tidak perlu bertanya-tanya. Tekad yang mengejutkan muncul dari Wang Lin saat dia dengan tenang menaiki tangga. Tidak ada jeda saat dia berjalan menuju langkah ke-6. Wang Lin berjalan 7 langkah, tapi masih ada 1 langkah lagi. Saat kaki Wang Lin hendak mendarat di langkah terakhir, samar-samar kabur. Ketika penglihatannya jelas, dia berada di tepi tebing. Begitu kakinya mendarat, dia akan jatuh ke jurang di bawah. Jauh di dalam jurang, jauh di dalam jurang. Hantu seperti asap menyebar ke arah Wang Lin. Melihat hantu yang menyerang dari dasar jurang, Wang Lin merenung. Dia tidak terburu-buru saat mengamati keanehan di sekitarnya. Pembatasan ini tampak sederhana, rasanya seseorang hanya membutuhkan kemauan yang cukup kuat untuk mengabaikan jurang maut dan hantu untuk turun. Namun, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, hantu dari jurang telah keluar lebih dari setengahnya. Jaraknya kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin, kurang dari 100 kaki. Pembatasan ilusi ini memang pintar, Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin dan berjalan maju tanpa mengubah arahnya. Saat langkahnya hendak mendarat, para hantu di jurang menjadi bersemangat seolah-olah mereka sedang menunggu ini. Tapi saat langkah Wang Lin mendarat, riaknya menggemuruh dan dia menghilang. Saat dia menghilang, ilusi pun runtuh. Wang Lin melangkah keluar dari tangga menuju lantai 6. Dia tidak menginjak langkah terakhir tetapi langsung memasuki lantai 6. Saat kaki mendarat, pikiran bergemuruh dan segalanya menjadi tenang. Pada saat ini, di dalam gua di Green Heavenly Mountain, yang terhormat Green Bull tidak terkejut sama sekali dan sedikit mengangguk. Sungguh layak seseorang yang diramalkan oleh nenek moyang lama yang akan datang. Tanpa peringatan apapun, dia akan berhasil memasuki lantai 6 untuk pertama kalinya. Ini sangat jarang. Kamu benar-benar muncul. Di lantai 6, mata Yan Lu membuka saat dia melihat Wang Lin. Sejak kamu datang, kenapa aku tidak bisa datang? Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Jika dia menginjak langkah terakhir, semua usahanya akan sia-sia. Trik pada langkah terakhir adalah tidak bisa diinjak, hanya dilompati. Selama berabad-abad, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal dalam langkah memasuki lantai 6 ini. Begitu seseorang gagal dalam ujian di paviliun kitab suci jiwa, mereka harus pergi dan menunggu kesempatan berikutnya. Untuk mencoba lagi, seseorang pasti sudah memperbaiki misteri tangga menuju lantai 6 sebelumnya. Yan Luo berkata dengan tenang, mengira dia telah menebak jawabannya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat Yan Lu, tapi dia tidak berbicara. Perasaan ilahinya menyebar dan mengamati lantai 6. Jumlah jiwa di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lantai 5, hanya sekitar 60. Namun, setiap tubuh jiwa mengeluarkan aura yang sangat kuat. Jelas sekali bahwa mereka masing-masing berisi mantra yang sangat kuat yang hanya dimiliki oleh para penggarap Void Tribulan. Tindakan Wang Lin membuat Yan Lu berpikir diam-diam menyetujui pernyataannya. Dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Bagaimanapun, mereka tidak diizinkan masuk ke Soul Scripture Pavilion. Meskipun dia telah menjadi tetua sekte selama bertahun-tahun, dia tidak berani melanggar peraturan di sini. Paviliun Kitab Suci Jiwa adalah tempat untuk memilih mantra, itu adalah tanah suci dari Sekte Jiwa Agung.
Ada banyak rahasia yang tak terbayangkan di sini, Yan Lu memahaminya dengan baik. Perasaan ilahi Wang Lin mengiklankan lebih dari 60 jiwa. Di sini, dia menemukan mantra ilusi berlapis-lapis dan mantra asal fantasi jiwa yang digunakan Yan Lu. Khususnya, tubuh jiwa di atas Yan Lu adalah mantra asal fantasi jiwa yang dia cari. Seluruh lantai 6 sangat sunyi dan Wang Lin berpikir sedikit sebelum berjalan maju. Kakinya mendarat di lantai 6, dan karena lantai 6 berlantai kayu, langkahnya menimbulkan suara berderit saat dia berjalan. Suaranya agak keras, dan menyebabkan Yan Lu membuka matanya dan menunjukkan ekspresi jelek. Wang Lin mengabaikan Yan Lu sepenuhnya dan tiba di sebelah tubuh jiwa mantra ilusi berlapis-lapis. Dia dengan hati-hati melihatnya tapi kemudian perlahan mengerutkan kening. Yan Lu memperhatikan ekspresi Wang Lin dan mencibir. Dia secara alami tahu mengapa Wang Lin mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali masuk ke sini dan melihat mantra Dao terkenal dari Sekte Jiwa Agung, dia juga mengerutkan kening. Hanya metode pertama dari mantra ilusi berlapis-lapis yang ada di sini. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa naik ke lantai 7 untuk 2 lantai berikutnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk naik ke lantai 8 atau 9, tubuh jiwa kuno lengkap untuk mantra ilusi berlapis-lapis ada di lantai 9. Oh! Wang Lin memandang Yan Lu dan memunculkannya melewati jiwa di atasnya. Mantra Soul Fantasy Origin ini juga belum lengkap, mungkinkah itu juga berada di lantai 7 ke atas? Tentu saja, Sekte Jiwa Hebat peduli dengan kekuatan. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda secara alami bisa mendapatkan mantra yang lengkap. Pintu masuk ke lantai 7 ada di sana. Apakah kamu berani mencoba? Yan Lu mencibir dan menunjuk tidak jauh. Ada satu set tangga kuno di sana yang menuju ke lantai 7. Paviliun Kitab Suci Jiwa sangat aneh. Tidak ada batasan untuk menjauhkan debu, jadi tangganya tertutup debu untuk menunjukkan bahwa sudah lama tidak ada orang yang naik ke sana. Hanya ketika seseorang mendekat, mereka dapat melihat ada jejak kaki di tangga. Namun jejak kaki tersebut sangat tipis sehingga tertutup lapisan debu baru. Memancing kamu naik, Yan Lu memandang Wang Lin dengan senyuman jelek. Wang Lin tidak berbicara. Dia melihat tangga menuju lantai 7 dan mengerutkan kening. Seseorang mungkin memerlukan tekad dari seorang anggota Void Tribulan tingkat menengah untuk mencapai lantai 7. Akan sangat sulit bagi Wang Lin. Tidak perlu menyebutkan lantai 8 atau lantai 9 terakhir. Kalau tidak punya kemampuan untuk naik, jangan pilih-pilih. Mantra di sini saja sudah cukup untuk seumur hidupmu. Yan Lu menyimpulkan bahwa Wang Lin tidak bisa naik. Meskipun kata-katanya tidak terlalu kasar, makna tersembunyinya penuh dengan pelanggaran. Mendengar perkataan Yan Lu, Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Dia berbalik untuk melihat Yan Lu. Meski wajah wanita cantik ini diliputi rasa dendam, namun kecantikannya tak hanya tak luntur, namun justru membuatnya semakin menawan. Namun, penampilan fisik ini tidak berbeda dengan tulang putih bagi Wang Lin. Wang Lin memandang Yan Lu dan perlahan berkata, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya bisa naik ke lantai 7, apa yang ingin Anda pertaruhkan?" Kata-katanya bergema di lantai 6 dan mendarat di telinga Yan Lu. Matanya termakan saat dia melihat tangga menuju lantai 7 dan mulai merenung. Betapa benarnya kata Wang Lin ini. Hanya segelintir orang yang bisa naik ke lantai 7. Saya mencoba sekali dan hanya berhasil mencapai langkah ke-7. Meskipun budidayanya misterius, saya telah bertempur di sana 2 kali. Jika saya tidak bisa naik ke sana, maka dia juga tidak akan bisa. Dia mengatakan ini untuk menemukan cara untuk mundur. Jika saya tidak setuju, maka dia dapat menghindari topik ini dan saya tidak dapat mengejeknya lagi. Jika kamu bisa memasuki lantai 7, aku berani bertaruh. Setelah Yan Lu selesai berpikir, matanya berbinar, dan dengan lambaian tangan yang mencurigakan, payung biru muncul di hadapannya. Yan Lu menatap Wang Lin dan berkata-katanya menjadi dingin. Bagaimana denganmu? Jika Anda tidak bisa memasuki lantai 7, apa yang akan Anda pertaruhkan? Ada kilatan cahaya darah. Wang Lin mengangkat tangan dan pedang darah itu mendarat di tanah. Pedang ini seharusnya cukup. Menatap Yan Lu tersapu oleh pedang darah. Dia tahu bahwa pedang darah adalah harta karun klan Dao kuno. Itu layak menjadi taruhan yang setara dengan payung birunya. Bagus. Aku akan bertaruh padamu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan terbentur oleh batasan di lantai 7.
Murid Yan Lu tiba-tiba menyusut, dia tiba-tiba tidak bisa melihat melalui Wang Lin. Agar dia mengeluarkan pedang ini. Bisakah dia benar-benar yakin bahwa dia bisa memasuki lantai 7? Ekspresi Wang Lin tenang dan dia tidak lagi memandang Yan Lu. Dia berjalan menuju tangga menuju lantai 7, namun langkahnya tidak cepat atau lambat. Setiap langkah menimbulkan riak dan sepertinya menginjak hati Yan Lu. Dia berhenti memahami tubuh jiwa di atasnya dan menatap Wang Lin, merasa sedikit gugup. Dia samar-samar merasa menyesal dan seharusnya tidak mencoba merangsang Wang Lin. Payung biru itu adalah harta karunnya yang sangat kuat, dan kekuatan perlindungannya sangat kuat. Orang ini sangat licik, dan pembohong. Saya khawatir setelah dia kalah, dia akan menemukan cara untuk mundur dari taruhan. Yan Lu memandang Wang Lin saat dia berjalan menuju tangga kuno. Wang Lin melihat ke tangga. Ada total 19 anak tangga menuju lantai 7. Sepertinya seseorang bisa dengan mudah bangun, tapi begitu dia mendekat, aura berbahaya diperingatkannya. Jika kemauannya kurang, maka menaiki tangga sama saja dengan bertahan dari amukan laut di atas perahu yang sepi. Apa, kamu tidak berani? Ketika Yan Lu melihat Wang Lin berhenti di depan tangga, dia sedikit santai. Dia benar-benar takut dia akan dengan tenang menaiki tangga tanpa masalah meskipun itu hampir mustahil. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap Yan Lu dengan penuh arti. Perhatikan baik-baik. Setelah Wang Lin berbicara, matanya bersinar dan kakinya mendarat di anak tangga pertama. Saat kaki mendarat, langit di atas Sekte Jiwa Agung tiba-tiba berubah. Sebuah tangga raksasa selebar ratusan kilometer muncul di langit di atas cabang Jiwa Agung. Tangga terang terbit langit gelap di atas Sekte Jiwa Agung. Gemuruh menggelegar di malam yang gelap, membangunkan banyak penggarap sekte jiwa besar dari budidaya mereka. Indra ilahi mereka menyebar atau terbang mereka begitu saja dari puncaknya untuk melihat tangga raksasa di langit. Seseorang sedang mencoba memasuki lantai 7 paviliun kitab suci jiwa. Kepala berambut putih itu, dari kelihatannya, tetua itu baru, Wang. Meskipun budidayanya tidak buruk, akan sangat sulit untuk memasuki lantai 7. Haha, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Sudah hampir 100 tahun sejak seseorang mencoba memasuki lantai 7. Selain orang-orang tua itu, hampir tidak ada yang berani memasuki lantai 7. Pembatasan di dalam Soul Scripture Pavilion sangat kuat. Kecuali seseorang berhasil memasuki lantai 7 satu kali, tangga itu akan terus muncul di langit agar semua orang dapat melihat upayanya memasuki lantai 7. Saya pikir Wang yang lebih tua ini pasti akan gagal. Ada total 19 anak tangga, dan pada anak tangga pertama berdiri sosok yang sangat besar. Sosok ini memiliki rambut putih. Itu adalah Wang Lin. Ini adalah ilusi yang akan diciptakan oleh paviliun kitab suci jiwa ketika seseorang ingin memasuki lantai 7. Itu adalah sesuatu yang terjadi sejak zaman kuno. Siapapun yang ingin naik ke lantai 7 akan dikagumi oleh semua orang. Itu adalah rasa kekayaan tetapi juga tekanan yang besar. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka semua orang akan melihat performa orang tersebut, termasuk keadaan menyesal saat dipukul mundur. Justru karena itulah tidak banyak orang yang mencoba memasuki lantai 7. Di Sekte Jiwa Agung, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari puncaknya masing-masing. Materi hidup semacam ini tidak jarang tetapi tidak mudah untuk dilihat. Sejak mereka terlihat, mereka sangat tertarik. Namun, sangat sedikit orang yang mengira Wang Lin akan berhasil, sebagian besar berharap melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan Green Bull yang terhormat mengerutkan kening. Dia mendongak, pandangannya menembus gunung dan melihat ilusi di langit. Dia agak ceroboh. Dengan tingkat kerusakan ini, tidak mungkin untuk memasuki lantai 7. Green Bull yang terhormat menghela napas dan melemahkan kepalanya. Ini cara yang bagus untuk sedikit menahan semangatnya. Jangan berpikir cabang jiwa agungku itu. Pada saat yang sama, pada 3 hingga 5 puncak yang dimiliki oleh monster tua yang biasanya selalu berada dalam budidaya pintu tertutup, pemiliknya membuka mata dan melihat ke atas. Menarik, sudah sulit untuk memasuki lantai 6 dengan tingkat kerusakannya, namun dia masih ingin memasuki lantai 7. Anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dalam ilusi di langit, kaki kanan Wang Lin mendarat di anak tangga pertama. Matanya terpejam dan dia tetap tidak bergerak. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke ujung tangga.
Dia mengangkat kakinya dan mulai berjalan ke depan. Dengan setiap langkah, gemuruh menggelegar-menggelegar di dalam Sekte Jiwa Agung. Dalam sekejap, Wang Lin menaiki 5 langkah. Di lantai 6, Yan Lu menatap Wang Lin. Setelah memegang 5 anak tangga, ekspresi berubah tetapi segera kembali normal. Jadi bagaimana kalau dia bisa berjalan 5 langkah? Dia tidak bisa mencapai langkah ke-7. Yan Lu berbaring dan benar-benar lupa memahami jiwa tubuh di atasnya. Fokusnya terpusat pada Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, tapi jantungnya berdebar kencang seperti badai. Setelah mengambil langkah kelima, seolah-olah dia tenggelam dalam jurang tak berujung. Ketika kaki mendarat, perasaan ilahi yang kuat memasuki tubuhnya dan membombardir pikiran. Mundur, mundur, mundur. Meskipun suara itu hanya mengucapkan 2 kata, kata-kata itu bergema tanpa henti di benak Wang Lin. Sepertinya olah ratusan ribu orang meneriakinya. Suara itu membuat Wang Lin merasa tubuh ini akan terkoyak. Tampaknya olah dia akan terhapus dari dunia ini jika dia tidak mundur. Kaki Wang Lin berhenti di langkah kelima dengan suara ini. Dia menatap tangga dengan mata penuh tekad. Esensi tubuh yang sebenarnya, kumpulkan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Bagian dari Sekte Jiwa Agung bergemuruh dan lautan api meletus dari gunung api Vena. Lautan api menutupi langit dan sebuah wajah raksasa muncul. Wah, ini adalah inti tubuh Wang Lin yang sebenarnya. Dalam sekejap, api mengerikan ini menyerang tangga ilusi dan Wang Lin, memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, di paviliun kitab suci jiwa, di tangga menuju ke lantai 7, Wang Lin diselimuti lautan api dan tubuh aslinya muncul. Saat tubuh aslinya muncul, matanya bersinar terang. Dia memperoleh kekuatan baru saat dia mengangkat kakinya dan melangkah maju sekali lagi. Langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8. Wang Lin tidak berhenti, dia membuat langkah ke-13 dalam sekejap. Saat kaki Wang Lin mendarat, Yan Lu, yang sedang mengamatinya, tiba-tiba berdiri. Wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyadari kalau tangan memutih karena mengepal. Mustahil. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang di Sekte Jiwa Agung yang melihat Wang Lin mengambil beberapa langkah dan mendarat di langkah ke-13 berubah drastis. Setelah jeda 1 kali di langkah kelima, dia langsung menuju ke langkah ke-13. Orang ini memiliki keinginan yang sangat kuat. Itu adalah tubuh esensi sejati. Itu adalah tubuh esensi sejati. Penatua Wang ini sungguh luar biasa. Hanya 6 langkah lagi dan dia bisa memusatkan perhatian pada lantai 7. Esensi yang diketahui tubuh asli Wang Lin bukanlah sesuatu yang semua orang di Sekte Jiwa Agung. Kejutan yang dibawanya sungguh tak terlukiskan. Seluruh Sekte Jiwa hebat sedang gempar. Bahkan beberapa monster tua yang berada dalam budidaya pintu tertutup pun dipindahkan. 13 langkah. Di Green Heavenly Peak, mata yang terhormat Green Bull menjadi serius. Namun, dia tetap duduk di sana dan tidak keluar. Aku meremehkannya. Esensi tubuh aslinya sangat dekat untuk menjadi celestial sejati. Esensi tubuh sejati, esensi celestial sejati. Ada perbedaan satu kata, tetapi perbedaannya adalah sebuah jurang. Namun, 13 langkah adalah batasnya. Paling banyak, dia bisa mengambil 3 langkah lagi. Budidaya Green Bull yang terhormat tidak dapat diduga. Intuisinya sangat bagus dan jarang salah. Di dalam paviliun kitab suci jiwa, Wang Lin berdiri di anak tangga ke-13 naik ke lantai 7. Dia bisa sampai di sini berkat kekuatan tubuh aslinya, tapi saat ini, suara di dalam pikiran telah meningkat beberapa kali lipat. Mundur, raungan itu mencerminkan pemikiran dan terus menyerang jiwa aslinya. Meski terlihat tenang, berkabut menjadi kabur. Kebingungan ini dilihat oleh Yan Lu, para penggarap Sekte Jiwa Agung yang tak terhitung jumlahnya, dan monster-monster tua yang biasanya dikelilingi dengan pintu tertutup. Dia akan gagal. Yan Lu mengungkapkan senyuman gembira. Sepertinya dia masih belum bisa memasuki lantai 7. Sebagian besar pembudidaya di Sekte Jiwa Agung diam-diam keuangan kepala. Namun, pada saat ini, kebingungan di mata Wang Lin tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan cahaya mengerikan. Yan Lu, kamu merayakannya terlalu dini. Aku akan mengambil payungmu itu. Setelah Wang Lin berbicara, kakinya mendarat di anak tangga ke-14. Pada saat ini, esensi tubuh sejati di belakangnya berubah menjadi lautan api dan mengalir ke dalam tubuhnya.
Wang Lin menjadi satu dengan tubuh aslinya dan melangkah maju. Ini adalah langkah ke-15. Dunia bergemuruh dan para penggarap yang tak terhitung banyaknya di Sekte Jiwa Agung yang mengamati. Ketika mereka melihat Wang Lin mengambil langkah ke-15, dia mengambil langkah lainnya. Ini adalah langkah ke-16. Hanya 3 lagi. Keinginanku tidak akan menyerah bahkan di langit, kenapa aku harus mundur? Esensi hidup dan mati Wang Lin keluar dari tubuhnya. Esensi ethereal tidak terpengaruh oleh benua astral abadi. Saat itu meletus, Wang Lin melangkah ke langkah ke-17. Keinginanku telah menembus dunia gua dan benua astral abadi. Saya orang pertama yang meninggalkan dunia gua. Bahkan jika ini adalah keinginan dari seorang yang melibatkan Void Tribulan tingkat menengah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memaksaku mundur? Esensi benar dan salah Wang Lin muncul di hadapannya. Tubuhnya seperti ilusi, dan saat dia berubah dengan cepat, dia mendarat di anak tangga ke-18. Adegan ini dilihat oleh semua murid Sekte Jiwa Agung, dan itu menggemparkan hati mereka. Saat Yan Lu melihat ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Bahkan monster tua di Sekte Jiwa Agung yang sering membungkusnya dengan pintu tertutup berjalan keluar dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Keinginanku tidak bisa dihancurkan oleh janji ilahi. Saya mengambil kembali takdir saya sendiri dari janji ilahi. Saya datang ke benua astral abadi bukan untuk mengabdi tetapi untuk mengambil kembali takdir saya sendiri. Saya datang ke benua astral abadi bukan untuk mematuhi tetapi untuk berjalan di atas langit. Mata Wang Lin bersinar saat esensi karmanya muncul. Kakinya mendarat di anak tangga ke-19 dan dia memasuki lantai 7. Saat kaki mendarat, ilusi di atas Sekte Jiwa Agung bersinar terang. Semua murid Sekte Jiwa Agung memandang ilusi itu dengan penuh hormat. Yang kuat akan dihormati, dimanapun mereka berada. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu semua orang di Sekte Jiwa hebat bahwa dia bisa memasuki lantai 7. Semua orang yang tidak memiliki pandangan baik tentang dia gemetar di dalam hati mereka dan tidak bisa mengucapkan kata pun untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, lantai 7 bukan lagi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh 5 orang selain leluhur. Sekarang ada satu lagi. Saat semua orang tetap diam, sebuah desahan datang dari jauh. Pada saat yang sama, di Green Heavenly Peak, yang terhormat Green Bull merenung. Dia masih duduk di sana dan tidak melihat ke atas, tapi itu serius. Dia benar-benar memasuki lantai 7. Nenek moyang berkata bahwa orang ini akan memasuki lantai 7 dalam 3 tahun, lantai 8 dalam 30 tahun, dan lantai 9 dalam 300 tahun untuk membawa kekayaan terbesar bagi Sekte Jiwa Agungku. Sekarang, sudah berubah. Ketika Wang Lin melangkah ke lantai 7 paviliun kitab suci jiwa, dia berbalik untuk melihat Yan Lu yang pucat. Dia mengayunkan lengan bajunya dan pedang darah serta payung biru terbang ke arahnya. Yan Lu, aku akan mengambil payungnya. Yan Lu tanpa sadar mengangkat tangannya untuk mengambil payung, tapi harga dirinya tidak mengizinkannya. Dengan keraguan saat itu, payung dan pedang darah tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan pedang darah itu dan mengambil payung biru itu. Saat dia ingin menghapus perasaan ilahi Yan Lu untuk menjadikannya miliknya, suara dinginnya bergema dari lantai 6. Wang Lin, apakah kamu masih mau bertaruh? Mata Wang Lin berbinar. Dia mencibir dan menghentikan gerakannya untuk menghapus perasaan ilahi. Dia memegangnya di tangannya dan berbicara perlahan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Aku yakin kamu tidak bisa masuk ke lantai 8. Apakah kamu berani bertaruh? Yan Lu pindah ke bawah tangga tetapi tidak berani mencapainya. Dia menatap Wang Lin. Wang Lin tidak segera berbicara tetapi berpikir. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu mengembalikan harta itu padaku. Tetapi jika kamu menang, aku. Sebelum Yan Lu selesai berbicara, Wang Lin memotongnya. Mengapa aku harus terus bertaruh padamu? Kata-kata Wang Lin dengan tenang saat dia bertukar lengan bajunya dan berjalan ke lantai 7, di mana terdapat kurang dari 30 jiwa tubuh. Wang Lin, jika kamu menang, aku akan memberikan harta ini padamu. Yan Lu memegang tangannya dan labu kecil berwarna ungu muncul. Saat labu itu muncul, fluktuasi jiwa datang darinya. Ini adalah harta karun dari leluhur ke-9, Luo Yunhai, dan saya secara tidak sengaja diperlihatkan. Dia mengumpulkan 1 miliar jiwa Dao di dalamnya dan sekarang sudah rusak, tetapi masih memiliki 30 juta jiwa Dao di dalamnya. Meski hanya bisa digunakan sekali,
ia bisa meluncurkan serangan yang setara dengan kekuatan Void Tribulan tahap tengah puncak. Item ini adalah alasan aku bisa memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Dengan ini, Anda juga dapat memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Selama kamu bisa memasuki lantai 8, kamu bisa mengambil ini. Apakah kamu bersedia bertahu? Suara Yanlu tajam saat bergema di paviliun kitab suci jiwa. Langkah kaki Wang Lin berhenti dan dia merasakan jiwa dari lantai 6. Dia saat ini kekurangan harta. Jika dia menginginkan pijakan di benua astral abadi, selain kekuatannya sendiri, harta adalah kuncinya. Jika aku bisa memahaminya, maka aku akan memiliki kartu sebagai pembunuh yang dapat mengancam para penggarap Void Tribulan tingkat menengah. Wang Lin merenung saat menjalankannya menyapu tangga menuju lantai 8. Debu di tangga bahkan lebih tebal, sudah jelas sudah lama sekali sejak seseorang menginjaknya. Perasaan ilahi Wang Lin telah menyapu tubuh jiwa di lantai 7. Soul Fantasy Origin yang lebih lengkap dan ilusi berlapis-lapis hadir. Namun yang ada di lantai 8 akan lebih lengkap. Jika aku tidak menggunakan kekuatan avatarku di tidur, akan sangat sulit untuk naik ke lantai 8. Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mengukur keuntungan dan rugi saat dia perlahan merasakan avatarnya di tidur. Yanlu berada di lantai 6, menunggu jawaban Wang Lin. Dia sedikit cemas, dia khawatir Wang Lin tidak akan setuju, atau begitu Wang Lin setuju, dia benar-benar punya metode untuk naik ke lantai 8. Ini seharusnya tidak mungkin. Payung itu sangat berguna di sekitarnya. Aku tidak mau membiarkan dia menerima begitu saja. Lantai 8, berisi kehendak Void Tribulan tahap akhir. Dengan tingkat budidaya Wang Lin, dia pasti terluka saat mencapai lantai 7. Dia tidak akan pernah bisa mencapai lantai 8. Saat Yanlu sedang memikirkan hal ini dengan cemas, kata-kata Wang Lin bergema dari lantai 7. Karena kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh. Kata-kata Wang Lin sangat menentukan. Labu berisi 30 juta jiwa Dao itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Ketika dia memeriksa avatarnya, dia menemukan bahwa pertumbuhannya lebih cepat dari yang dia harapkan, meskipun itu mengirimkan sejumlah kekuatan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi avatarnya. Setelah mempertimbangkan semua ini, Wang Lin mengambil keputusan. Saat Yanlu mendengar kata-kata Wang Lin, dia mulai merasa menyesal. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketegasan kata-kata Wang Lin membuatnya khawatir. Ini, ada keraguan di mata Yanlu. Apa, kamu tidak berani? Jika Anda tidak berani, lupakan saja. Jangan salahkan aku karena menghapus kesadaran ilahi pada payung biru ini. Wang Lin tersenyum dan memegang payung biru di tangannya. Dia mengangkat tangan kirinya untuk menghapus perasaan ilahi yang tersisa di sana. Oke, aku berani bertaruh padamu. Saya tidak percaya Anda bisa naik ke lantai 8. Yanlu mengatupkan giginya. Wang Lin tertawa dan melaju menuju bintang menuju lantai 8. Pikiran Wang Lin dan avatar dalam mengunci membentuk koneksi. Koneksi ini mengabaikan semua batasan di Sekte Jiwa Agung dan bahkan batasan yang tidak terhitung jumlahnya di paviliun kitab suci jiwa. Bahkan hukum benua astral abadi tidak dapat menghentikan kekuatan yang mengalir ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan 7 langkah, dia sampai di tangga menuju lantai 8. Dengan 1 langkah, dia berjalan maju. Yanlu, perhatikan baik-baik. Saat kaki Wang Lin mendarat di tangga, banyak penggarap di luar siap untuk bubar. Namun hati mereka gemetar dan mereka semua melihat ke atas. Bahkan ekspresi monster tua pun berubah. Ilusi telah menghilang dari langit Sekte Jiwa Agung, tetapi pada saat ini, tangga yang lebih besar dan terang tiba-tiba muncul. Merangkai tangga menuju ke lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Sosok Wang Lin muncul di tangga sekali lagi. Kepala berambut putih itu mengejutkan pikiran semua orang. Dia sebenarnya ingin menuju ke lantai 8. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat, bahkan dalam ratusan tahun. Aku benar-benar akan melihat seseorang mencoba menembus lantai 7 dan 8 sekaligus. Kegaduhan bergema saat para tetua di pintu tertutup semuanya memandang dengan ekspresi serius. Di Green Heavenly Peak, yang terhormat Green Bull tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia bangkit dan ekspresinya terus berubah, dia tidak bisa lagi terkejut di hatinya. Dia pergi ke lantai 8. Menuju ke lantai 7 3 tahun lebih awal adalah satu hal, tetapi memasuki lantai 8 30 tahun lebih awal adalah.
Nenek moyang tua tidak tahu apakah ini baik atau buruk bagi Sekte Jiwa Agung. Namun, penyimpangan dari ramalan nenek moyang kuno menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Di lantai 6, Yan Lu tidak bisa memasuki lantai 7 atau melihat perubahan di sana. Bahkan akal sehatnya tidak bisa masuk, tetapi dengan tingkat terpanaskannya, dia memiliki metodenya sendiri. Di puncak baru yang diberikan Yan Lu, salah satu muridnya menatap langit dengan kaget. Dia gemetar dan matanya tiba-tiba kehilangan fokus dan digantikan dengan niat membunuh. Pada saat itu, murid perempuan itu ditekan dan perasaan ilahi yang ditinggalkan Yan Lu di puncak jiwa mengambil alih, menjadikannya mata Yan Lu. Langit dan bumi bergetar dan tangga raksasa itu seolah mengarah ke surga itu sendiri. Wang Lin berdiri di anak tangga pertama seperti dewa surgawi. Rambut putihnya yang berkibar memberi kesan elegan. Dia menutupinya menyapu tanah. Akhirnya, tiba-tiba muncul di puncak Yan Lu dan murid yang telah diambil alih oleh akal ilahi Yan Lu. Murid perempuan itu gemetar dan menunjukkan ekspresi terkejut. Yan Lu merasa perasaan ilahinya akan tersingkir dari murid perempuan itu. Jika Wang Lin bertahan sedikit lebih lama, perasaan ilahinya akan hilang. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Meskipun banteng hijau leluhur tua juga bisa melakukannya, aura ini membuat Yan Lu merasa berbeda. Saat ini, dari sudut pandang Yan Lu, Wang Lin ini bukan lagi Wang Lin yang sama yang dia temui. Perasaan ini jelas berbeda. Memang mereka adalah orang yang sama, tapi mereka membawa dua jenis kejutan yang berbeda. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Setiap pertemuan yang bertemu dengan berkumpulnya Wang Lin merasakan pikiran mereka bergemuruh dan akan mundur. Mereka semua merasakan perasaan mengerikan saat jiwa asal mereka dikeluarkan dari tubuh mereka. Terlepas dari tingkat yang diperkirakan, apakah itu murid terendah, tetua sekte, dan bahkan monster tua itu, semua orang merasakan hal yang sama, bahwa jiwa asal mereka akan terpisah dari tubuh mereka. Semua ini karena berkumpulnya Wang Lin yang menakutkan. Ada juga banteng hijau leluhur tua di puncak surgawi hijau. Setelah Wang Lin melihat ke arah Yan Lu, dia segera melihat ke sana. Ketika bertemu yang terhormat Green Bull dengan Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan gas hijau muncul di belakangnya untuk membentuk tubuh aslinya. Tatapan Wang Lin segera menghilang, tapi banteng hijau terhormat masih merasakan jantungnya bergetar, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Tatapan itu kejam, acuh tak acuh, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kaki dan harus memujanya. Leluhur tua banteng hijau yang terhormat belum pernah menjadi ibu kota kerajaan di negara-negara kuno. Jika dia melihat patung leluhur kuno yang menjulang tinggi itu, maka dia akan memiliki perasaan yang familiar. Aura bayangan besar Wang Lin di langit ternyata sangat mirip dengan aura leluhur kuno, namun ada beberapa perbedaan pada detailnya. Ini, apa yang terjadi padanya? Orang ini jelas bukan Wang Lin. Siapa dia? Wajah Green Bull yang catnya jelek dan dia dibuat keluar dari gua. Dia berdiri di luar, dan ekspresinya sangat serius. Di langit, bayangan raksasa Wang Lin menarik dan menutup matanya. Green Bull yang terhormat tidak mengetahui rahasia Wang Lin dan tidak mengetahui bahwa itu juga Wang Lin. Namun, aura mengejutkan datang dari avatar Wang Lin. Saat Wang Lin menutup matanya, dia mengangkat kakinya dan dengan tenang mengambil langkah. Ketika langkahnya mendarat, suara menggema-menggema. Ilusi tangga bergetar seolah tidak bisa menahan Wang Lin. Tampaknya olah langkah Wang Lin muncul dari tidur yang jauh. Lupakan paviliun kitab suci jiwa, rasanya bahkan sekte jiwa agung atau bahkan seluruh benua banteng hijau tidak dapat menahan langkah ini. Ketika gemuruh menggelegar-menggeegar, Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tidak berhenti, tapi dia juga tidak terburu-buru. Dia sangat tenang dan menaiki tangga seolah-olah ini adalah rumahnya. Langkah keempat, langkah kelima. Semua orang di sekte jiwa agung diam-diam mengawasinya naik 15 langkah. Dia telah menaiki 15 anak tangga itu tanpa henti sama sekali, seolah-olah memegang kendali pada anak tangga tersebut tidak berarti apa-apa dia. Adegan ini menyebabkan para murid sekte jiwa agung menjadi pucat. Itu mengejutkan semua monster tua di budidaya pintu tertutup. Banteng hijau leluhur tua tersentak. Perasaan ilahi Yan Lu pada murid perempuan itu bergetar dan dia hampir kehilangan kendali. Dia meringkuk sampai kukunya menembus dagingnya dan darah mulai menetes.
Dunia bergemuruh. Wang Lin mengangkat kakinya dengan mata terpejam. Dia melangkah ke langkah ke-16, lalu ke langkah ke-17. Pada langkah ke-18, dia tiba-tiba membuka matanya. Tekanan membuka dari kaca dan melapisi bumi di bawahnya. Siapapun yang melihatnya menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Perasaan ilahi Yan Lu yang ada di dalam salah satu muridnya bergetar. Seolah-olah perasaan ilahinya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Yan Lu, aku menang. Suara tenang bergema di seluruh dunia tepat sebelum Wang Lin mengambil langkah terakhir dan melangkah ke langkah ke-19. Dia tiba di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Saat kata-kata itu bergema, perasaan ilahi murid perempuan Yan Lu telah mengambil alih gemetar. Perasaan ilahinya perlahan menghilang. Murid perempuan itu mundur beberapa langkah, dan matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat ini, seluruh sekte jiwa agung menjadi sunyi senyap. Namun, tak lama kemudian, penguasa besar menyebar ke seluruh sekte. Dia berhasil menembus lantai 7 dan 8 secara berurutan. Penatua Wang sebenarnya sudah memasuki lantai 8. Pandangannya terlalu menakutkan. Saya belum pernah menemukan seperti itu dari sudut manapun. Di Green Heavenly Peak, leluhur tua Green Bull melihat ilusi yang perlahan menghilang. Ekspresinya terus berubah hingga dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Di paviliun kitab suci jiwa, Yan Lu, yang berada di lantai 6, kehilangan semua warna di wajahnya. Tubuhnya gemetar saat dia diam-diam berdiri di pintu masuk tangga menuju lantai 7. Labu di tangannya tertutupi oleh kekuatan yang kuat untuk mengangkatnya. Namun, pada saat ini, Yan Lu mengatupkan giginya dan berpegangan pada labu tersebut, melawan kekuatan itu. Apakah kamu akan membatalkan taruhannya? Saat Yan Lu menggenggam tongkat itu, suara Wang Lin terdengar dari lantai 8 di atas. Di saat yang sama, langkah kaki menggemuruh di atas Yan Lu. Saat Wang Lin berjalan ke lantai 8, dia berbalik untuk turun. Setelah berhasil memasuki lantai 7 dan 8 satu kali, dia bisa naik turun sesuai keinginannya. Naik turun tangga tidak lagi menimbulkan ilusi, dan tidak ada orang di luar yang dapat melihat apa yang terjadi. Namun, Yan Lu merasa seperti makhluk kuat turun dari lantai 8. Suara langkah kaki yang berderit bergema di dalam Soul Scripture Pavilion. Wang Lin perlahan menuruni tangga dan segera tiba di lantai 7. Kamu membuat taruhan tetapi ingin membatalkannya. Aku tidak meminta taruhan ini, kamu yang meminta. Suara Wang Lin tenang, mencapai telinga Yan Lu dari lantai 7. Murid mata Yan Lu menyusut dan dia melihat kaki kanan Wang Lin mendarat di tangga. Dari posisinya, dia tidak bisa melihat Wang Lin, hanya kaki tempatnya. Saat kaki Wang Lin mendarat, Yan Lu merasa seperti sedang menghadapi seluruh dunia. Apakah kamu yakin ingin merusaknya? Wang Lin perlahan menuruni tangga, dan suaranya terpenuhi rasa keagungan. Suaranya memuat batasan di sini dan melampaui hukum benua astral abadi saat turun ke sekte jiwa agung. Saat Wang Lin terus berjalan, kaki dan tubuhnya perlahan muncul di matanya. Apa kamu yakin? Jawab aku. Wang Lin mendarat di langkah-langkahnya, menampilkan tubuhnya. Kata-katanya tenang, tapi bergelombang seperti guntur. Wajah Yan Lu tenang dan dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan kepanikan. Pada saat ini, dia memperbaiki tingkat kerusakannya sendiri dan merasa seperti semut di hadapan Wang Lin. Dan Wang Lin tidak terlihat seperti Wang Lin dia. Siapa kamu? Ada garis darah di mata Yan Lu dan suaranya hampir serak. Wang Lin menggunakan kekuatan avatarnya untuk menekan Yan Lu. Setelah benar-benar menekannya, dia akan meninggalkan celah di hati daunnya. Di masa depan, ketika mereka bertemu satu sama lain, dia akan takut padanya. Akibatnya, wanita ini tidak lagi menjadi ancaman baginya di masa depan. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka, dan Wang Lin tidak ingin menghancurkan hati daunnya. Di masa depan, wanita ini bisa menyampaikan secara normal, tetapi dia akan takut pada Wang Lin dan menghindari menjadi musuhnya. Serahkan. Wang Lin turun sekali lagi dan berjalan 2 langkah lagi. Dia dengan santai mengangkat tangan ke bawah. Namun, Yan Lu merasa kedua langkah itu telah menghantam jantungnya. Dia merasa dunia telah runtuh dan menekannya. Jika dia tidak mengikuti perintah Wang Lin, dia akan dihancurkan sampai mati oleh dunia. Sambil gemetar, cahaya di mata Yan Lu tampak menyebar. Dia tidak dapat menahan tekanan di dalam hatinya.
Pada saat ini, tekanan dari Wang Lin menyebabkan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Tangan tiba-tiba mengendur dan labu itu terbang dari tangan dan jatuh ke telapak tangan Wang Lin. Mata Wang Lin tenang tapi bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seluruh aura avatarnya dan menggunakannya untuk menekan seseorang. Kekuatan aura ini juga mengejutkannya. Wang Lin meraih labu di tangannya, berbalik, dan menaiki tangga kembali ke lantai 7 dan 8. Dia masih akan memilih mantra. Baru setelah Wang Lin menghilang dari pandangan Yan Lu, perasaan takut itu perlahan menghilang. Tubuh Yan Lu melunak dan dia mundur beberapa langkah. Hatinya terasa pahit dan ekspresi wajahnya rumit. Wang Lin perlahan kembali ke lantai 8. Tempat ini tertutup debu, seolah sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini. Tempat ini tidak besar, ia memiliki 9 tubuh jiwa berukuran 7 inci yang memancarkan cahaya lembut. 9 tubuh jiwa ini berisi 9 mantra Dao yang sangat kuat dari Sekte Jiwa Agung. Masing-masing bisa menghancurkan dunia. Di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa, aura mengejutkan di tubuh Wang Lin perlahan menghilang hingga hilang dan kembali ke avatar yang terkunci. Wang Lin tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan dari avatarnya. Dia akan menggunakan jumlah yang tepat dan tidak menyia-nyiakannya. Tidak ada manfaatnya menggunakan terlalu banyak, dan itu bisa menyebabkan avatarnya layu. Saat menggunakan kekuatan avatar untuk memasuki lantai 9, pemikiran ini muncul di benak Wang Lin sejenak. Namun, dia merasakan betapa kuatnya beban pada tangga itu, dan biaya untuk menaikinya terlalu besar. Tidak ada gunanya mencoba pada tingkat menghancurkannya saat ini. Setelah mengukur untung dan rugi, Wang Lin menyerah pada gagasan naik ke lantai 9. Dia menyebarkan aura dari avatarnya dan mulai mengamati lantai 8. Dia hanya bisa memilih satu mantra di Soul Scripture Pavilion, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Wang Lin. Melihatnya menyapu 9 tubuh berukuran jiwa 7 inci, Wang Lin merasakan mantra Soul Fantasy Origin, mantra ilusi berlapis-lapis, dan Soul Eye Dao yang membuatnya tersenyum pahit di antara 9 tubuh jiwa di sini. Sedangkan untuk mantra lainnya, Wang Lin belum melihat ada orang yang menggunakannya secara pribadi, tapi dia masih memuaskannya. Sekte jiwa hebat fokus pada mantra ilusi jiwa. Kebanyakan murid inti bisa menggunakan mantra ilusi berlapis-lapis ini, tapi mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Setelah ilusi 8 lapis tercipta, kekuatan menghancurkan surga. Mata Wang Lin berhenti pada tubuh ketiga jiwa di antara 9. Tubuh jiwa ini mengandung ilusi berlapis-lapis. Hanya 8 lapisan. Batas mantra ini adalah 9. Tanpa lapisan ke-9, mantra ini tidak lengkap. Wang Lin mengerutkan kening. Sepertinya versi lengkapnya ada di lantai 9. Wang Lin memikirkan dan melihat tubuh jiwa ke-7. Aura dari tubuh jiwa ini sama kuatnya dengan ilusi berlapis-lapis. Tubuh jiwa ke-7 ini berisi asal fantasi jiwa yang digunakan Yan Lu, dan mantra ini selesai di lantai 8. Wang Lin sedikit merenung dan mulai mempertimbangkan keduanya. Bahkan jika saya tidak pergi ke lantai 9 sekarang, pada akhirnya saya akan pergi ke sana. Bagaimanapun, ilusi berlapis-lapis adalah sesuatu yang mutlak harus kudapatkan. Dengan cara ini, tidak perlu memilihnya sekarang, dan dengan labu jiwa, asal fantasi jiwa lebih cocok sekarang. Setelah merenung sedikit, mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Begitu dia mengambil keputusan, pikirannya tidak akan berubah. Dia berjalan ke tubuh jiwa ke-7 dan duduk. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tubuh jiwa ke-7. Tubuh jiwa ke-7 bergetar dan melepaskan cahaya hantu yang menyelamatkan seluruh lantai 8. Perlahan-lahan melayang ke atas kepala Wang Lin, membuatnya tampak seperti sedang berada di dekatnya. Gelombang untaian seperti hantu datang dari tubuh jiwa ke-7 dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lubangnya. Ekspresi Wang Lin tenang, dan saat untaian seperti asap memasuki tubuhnya, dia bisa mendengar suara di telinganya. Perlahan-lahan itu tertanam dalam jiwa dan menjadi kebiasaannya. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin duduk di lantai 8 selama 3 hari. Selama 3 hari ini, dia tidak bergerak sama sekali saat dia menyerap Soul Fantasy Origin dari tubuh jiwa 7 inci. Dia tidak tahu bahwa sosoknya telah tertanam dalam pikiran setiap murid dan hampir menjadi legenda. Untuk menembus lantai 7 dan 8 sekaligus, meski sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun sangat sedikit yang bisa melakukannya.
Identitas dan asal-usul Penatua Wang yang baru diangkat menjadi subjek spekulasi antara para murid Sekte Jiwa Agung. Ada banyak spekulasi, namun tidak ada satupun yang benar. Sedikit orang yang mengetahui kebenaran tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Apakah itu saudara perempuan Fan Sanmeng atau Fan Sanlu, atau leluhur tua Banteng Hijau, mereka tidak akan mengungkitnya. Bahkan Yan Lu tidak mau menyebutkannya setelah ada celah yang ditinggalkan di hati daunnya oleh Wang Lin untuk membuatnya takut. Mengenai identitasnya sebagai seorang penggarap negara kuno, informasi ini telah disegel oleh leluhur tua Banteng Hijau. Dia mengirimkan perintah diam. Waktu 3 hari tidak cukup untuk meredam spekulasi tentang Wang Lin. Saat matahari bersinar di hari keempat, Wang Lin membuka matanya di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Matanya tampak berbeda dari sebelumnya, mereka sekarang berisi helaian asap seperti mimpi. Selama seseorang melihatnya, mereka akan tenggelam di dalamnya, mendapati diri mereka tidak dapat melarikan diri. Asal mula fantasi jiwa. Jadi seperti ini, Wang Lin menahan dan menutup matanya sekali lagi. Setelah sekian lama, dia menghirup udara kotor, bangkit, dan berjalan menuruni tangga. Selangkah demi miring, dia menuruni tangga. Ia turun dari lantai 8 langsung ke lantai 5, lantai 3, hingga mencapai lantai 1. Mantra dari Sekte Jiwa Agung, entah itu Soul Ai Dao atau Soul Fantasy Origin, mengharuskan seseorang untuk memisahkan sebagian dari jiwa. Bagian itu akan berkomunikasi dengan dunia untuk mengakhiri rangkaian mantra. Pantas saja aku tidak bisa mempelajari mantra ilusi berlapis-lapis di dalam dunia gua dan hanya bisa meminjam layar hantu untuk menggunakannya. Ketika saya tidak memiliki layar hantu, saya kehilangan kemampuan untuk menggunakan mantranya. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit aneh saat dia berjalan keluar dari paviliun kitab suci jiwa. Dia keluar terbang dari celah di luar paviliun kitab suci jiwa, dan saat dia keluar, celah di luar puncak surgawi hijau tertutup. Banteng hijau leluhur tua di dalam puncak surgawi hijau menyaksikan Wang Lin pergi dan menghela nafas lega. Jika Wang Lin memasuki lantai 9 300 tahun lebih awal, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nenek-nenek moyang generasi pertama meramalkan bahwa Wang Lin akan memasuki lantai 9 setelah berada di sini selama 300 tahun. Kemudian, pada hari ke-9 setelah dia memasuki lantai 9, 3 sekte utama benua setan hijau akan bergabung untuk membutakan Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan jiwa banteng surgawi yang ditekan di bawah benua banteng surgawi. Banteng hijau yang terhormat tampak khawatir. Meskipun dia mengetahui segalanya sebelumnya dan telah membuat serangkaian persiapan, jarak yang dibawa Wang Lin membuatnya merasa tidak nyaman. Nenek-nenek moyang generasi pertama menciptakan Sekte Jiwa Agung, dan latar belakangnya sangat misterius. Bahkan nenek moyang generasi selanjutnya pun tidak tahu siapa dia. Ada rumor bahwa Soul Ai Dao awalnya memiliki 2 bagian, dan bagian lainnya diberi nama Dao Ai Soul. Rumor mengatakan bahwa leluhur generasi pertama adalah murid Dao yang sangat kuat dari sekte tersembunyi di benua astral abadi, tetapi di generasinya, ada 2. Mereka mewarisi Soul Ai Dao dan Dao Ai Soul. Kemudian, karena suatu alasan, leluhur tua melepaskan kesempatan untuk mendapatkan Dao yang lengkap. Dia pergi sendirian dan datang ke benua banteng surgawi yang baru saja diciptakan oleh leluhur surgawi. Kemudian dia menciptakan sekte jiwa hebat di sini. Ada juga rumor. Yang terhormat Green Bull memikirkan rumor terakhir dan tidak bisa menahan rasa gemetar. Dia melihat ke tempat yang asing, menuju tempat benua tengah berada. Rumor terakhir adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh semua murid Sekte Jiwa Agung. Informasi ini terlalu menakutkan dan malah disebut rumor. Rumor mengatakan bahwa di kota kekaisaran, seni Dao silsilah guru di seluruh wilayah disebut Dao Ai Soul. Banteng hijau yang diam-diam terhormat merenungkan dan merasa terganggu. Setelah sekian lama, dia menghela napas dan mulai bersyukur. Wang Lin terbang melalui Sekte Jiwa hebat. Sekte Jiwa Agung sangat besar, jadi tidak mungkin untuk melihat akhirnya secara sekilas. Orang hanya bisa melihat gunung-gunung yang menembus langit satu demi satu. Namun, setiap kali Wang Lin melewatinya, indera ilahi akan menyebar membentuk sosok yang menggenggam tangan mereka dengan ramah. Jika orang lain menghormati Wang Lin, maka dia akan menghormati mereka kembali. Sepanjang jalan, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya kembali ke sesama anggota sekte sebelum kembali ke puncak pembakarannya.
Fan Sanmeng masih berada di luar gunung. Dia lelah tetapi tidak berani pergi. Setelah mendekati gunung, berkumpul Wang Lin menyapu Fan Sanmeng dan ekspresinya tetap sama. Saat dia melangkah ke gunung, suaranya menggema. Masuklah, guanya agak berantakan. Bersihkan dan cari tempat tinggal. Bersiaplah untuk dipanggil kapan saja. Fan Sanmeng menunduk dan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan berjalan ringan menuju gunung yang terbakar. Gelombang panas membuatnya semakin berkeringat, dan butuh waktu lama sebelum dia bisa berjalan masuk. Dengan marah, dia melihat kemana Wang Lin pergi, sebelum menenangkan dirinya. Dia mulai membersihkan gua sesuai perintah Wang Lin. Wang Lin kembali ke gua di atas dan duduk. Dia membalikkan tangannya dan 3 kotak muncul di hadapannya. Kotak ketiga ini adalah 3 hadiah yang diberikan oleh yang terhormat Green Bull kepadanya. Sekte jiwa hebat ini baik saya, dan saya dapat mempertimbangkan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum mencari guru. Saya masih belum memahami situasi penuh di tempat guru. Namun, hingga saya tiba-tiba muncul, pasti ada beberapa orang yang tidak senang atau ingin menimbulkan kejadian. Oleh karena itu, saya harus meningkatkan tingkat wawasan saya sebelum menemukan guru. Seseorang yang tingkatnya terombang-ambing. Wang Lin merasakan bahaya di masa depan. Meskipun mereka tidak bisa meramalkan perubahan di dunia, dia masih memahami situasinya. Samar-samar dia merasa ada bencana besar yang menimpanya. Selama saya memiliki tingkat pukulan yang cukup tinggi, bencana ini tidak menjadi masalah. Sekarang saya ingin melihat hadiah seperti apa yang akan ditinggalkan oleh orang di Sekte Jiwa Agung yang meramal saya. Mata Wang Lin berbinar dan mendarat di kotak pertama. Kotak itu tampak sangat biasa, seolah-olah itu adalah benda fana, dan tertutup debu. Namun, kotak ini dapat mencegah indera ketuhanan masuk ke dalam, dan itu sungguh luar biasa. Ada segel kuning Lai yang sepertinya menyegelnya. Itu mengeluarkan aura kuno seolah-olah sudah ada terlalu lama. Sudah lama sekali, dan tidak ada yang melepaskan segel kuning yang terletak di atasnya. Melihat kotak itu, Wang Lin merenung, tapi kemudian matanya bersinar dan dia merobek segel kuning yang belum pernah dilepas siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat segelnya dilepas, Wang Lin dengan jelas merasakan kekuatan aneh memasuki tubuhnya. Itu berputar sekali di dalam tubuhnya dan dengan cepat pergi seolah-olah sedang menilai apakah orang yang tepat telah membuka kotak itu. Kertas segel itu tampak menua, bertahun-tahun di tangan Wang Lin, dan berubah menjadi debu di hadapan Wang Lin. Hanya kotak itu yang tergeletak tanpa bergerak di hadapan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin serius. Ketika segelnya dilepas, dia merasakan dari kotak itu. Fluktuasi ini sulit dideteksi dan mudah diabaikan. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah kotak itu. Kotak itu terbuka, menampilkan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah batu hitam seukuran kepalan tangan. Batuan ini bentuknya tidak beraturan dan bentuknya tidak berbeda dengan batuan pada umumnya. Namun, lubang itu tertutup lubang-lubang kecil dan mengeluarkan samar-samar yang menyebar, memenuhi gua. Melihat batu itu, Wang Lin mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu apa itu. Perasaan ilahinya menyebar dan meluas ke batu. Namun, ketika indera keilahiannya mendekat, indera ketuhanannya terserap ke dalam lubang kecil. Wang Lin tetap tenang dan membiarkan batu itu menyerap akal ilahinya. Dia akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya, dan ekspresinya berubah. Ini adalah, Wang Lin melihat bahwa batu kecil ini berisi ruang yang tak terukur. Sepertinya setiap lubang kecil adalah ruang tersendiri. Ini adalah bongkahan batu luar angkasa. Ini adalah hadiah pertamaku untukmu. Aku tahu kamu baru saja datang dari dunia gua ke benua astral abadi, jadi kamu pasti akan kesulitan membuka ruang penyimpananmu. Dengan biaya 1 kantong ruang di batu luar angkasa, Anda dapat mengeluarkan 1 item dari ruang penyimpanan Anda tanpa kerusakan. Namun, tidak lebih dari 1 kali, jika tidak, gugus ruang akan menjadi tidak stabil dan kemudian runtuh. Dan suara kuno keluar dari batu luar angkasa. Ini hanya salah satu kegunaan batu luar angkasa. Ia memiliki peran lain, untuk memelihara dao surgawi. Saya tahu Anda memiliki dao surgawi yang tidak lengkap bersama Anda. Peliharalah di sini dan perlahan-lahan akan menjadi lengkap. Ini hadiah pertama, kuharap kamu menyukainya. Suara kuno itu perlahan mereda hingga menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin mencari di dalam batu luar angkasa,
dia tidak dapat menemukan jejak suara itu. Mata Wang Lin tiba-tiba dan perasaan ilahinya menarik diri dari batu luar angkasa. Dia menatap dan merenung. Dia tidak memilih sembarangan tetapi menempatkan batu itu di samping. Pandangannya tertuju pada kotak kedua. Segelnya masih ada di kotaknya. Ketika Wang Lin memegang tangannya, segelnya terlepas. Dengan keras, kotak itu terbuka. Di dalam, hanya ada satu hal, batu giok yang dikelilingi kabut. Sepertinya batu giok itu seluruhnya terbuat dari kabut. Ketika muncul di hadapan Wang Lin, kabut bergerak aneh. Menatap batu giok yang terbuat dari kabut, Wang Lin mengerutkan kening. Tangannya terulur dan batu giok itu terbang ke genggamannya. Saat batu giok itu menyentuh tangan, suara kuno itu muncul di pikiran. Ini adalah hadiah kedua yang aku persiapkan untukmu. Giok ini dibentuk oleh seumur hidup mengolah Soul Eye Dao. Ini dapat memungkinkan Anda untuk melihat perubahan di benua astral abadi suatu kali, atau dapat meramalkan satu hal untuk Anda. Tapi hanya sekali. Suara itu menghilang. Wang Lin diam-diam merenungkan dan melihat batu giok di tangannya. Dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan merasa selama dia menginginkannya, dia bisa menunjuk seseorang untuk meramal dengan batu giok ini. Hadiah pertama akan memungkinkan Wang Lin mengakses ruang penyimpanannya dengan aman dan memelihara dao surgawinya. Meski menggoda, itu tidak perlu. Namun, hadiah kedua benar-benar berbeda dan beberapa kali lebih berharga daripada hadiah pertama. Jika apa yang dikatakan suara itu benar dan dapat meramalkan masa lalu dan masa depan dirinya atau orang lain, maka itu sangat berharga bagi Wang Lin. Di saat kritis, batu giok ini bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat batu giok itu, jantung Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang. Setelah sekian lama, dia mengalihkan dan melihat ke kotak ketiga. Yang pertama sudah sangat berharga dan yang kedua jauh lebih berharga dari yang pertama. Aku ingin tahu apa yang akan menjadi kotak ketiga. Wang Lin meletakkan batu giok itu ke samping dan tangan mengisyaratkan meraih kotak ketiga. Segel pada kotak itu hilang dan bahkan kotak itu sendiri tampak membusuk. Itu berubah menjadi debu, menampilkan setetes air jernih seukuran kuku. Tetesan udara ini seolah dipenuhi kabut dan memancarkan cahaya menyilaukan yang mampu memikat pikiran seseorang. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan tersesat di dunia setetes air. Aura esensi air yang kuat menyebar dari tetesan air dan memenuhi gua. Aura ini menyebar ke seluruh gunung dan hampir membuat gunung yang menyala itu menunjukkan tanda-tanda akan padam. Ketika Wang Lin melihat setetes air ini, ekspresi berubah dan pupil matanya mengecil. Dia menatap tetesan udara dan gelombang besar yang terjadi di jantungnya. Item ketiga ini adalah sesuatu yang lebih dibutuhkan Wang Lin daripada dua item sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh Wang Lin. Esensi airnya baru mencapai penyelesaian kecil di planet 5 elemen dan belum dapat berkembang. Akibatnya, dia terjebak pada tahap akhir dari Spirit Void. Bahkan setelah tubuh sejati esensi apinya terbentuk, itu masih belum meningkatkan tingkat budidaya Wang Lin, itu hanya membuat mantranya semakin ganas. Saya sudah memiliki 7 esensi. Setelah esensi air ini lengkap, saya akan memiliki 8 esensi dan mencapai puncak Spirit Void. Jika saya bisa mendapatkan esensi ke-9 setelah ini, saya bisa menggabungkannya menjadi satu untuk menerobos Spirit Void dan menjadi seorang yang menguasai Arcane Void. Pada saat itu, meskipun saya hanya akan berada di tahap Arcane Void, dengan 9 esensi saya akan mampu melawan para penggarap Void Tribulan tahap awal tanpa menggunakan mantra besar ini. Setelah saya mencapai tahap akhir Arcane Void, saya tidak perlu melalui Arcane Tribulan satu per satu tetapi 9 berturut-turut. Lalu aku akan menjadi pemenang Void Tribulan. Wang Lin memahami bahwa jalurnya sangat berbeda dari yang lain. Dia tidak memiliki Joss Flames dan hanya mengandalkan pemahaman dan penjarahan langit dan bumi. Setelah dia mendapatkan 9 esensi dan memasuki Arcane Void, dia akan sangat berbeda dari yang lain. Dapat dikatakan bahwa kunci budidaya Wang Lin adalah esensi. Meskipun esensinya tampak sederhana, mendapatkan dan menyelesaikannya sangatlah sulit. Melihat setetes esensi udara ini, Wang Lin tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini bukan untuk pertama kalinya dia mendapatkan tetesan sari udara dalam hidupnya, itu yang kedua kalinya. Pertama kali dari All Seer yang misterius.
Dengan tetesan air itu dan keberuntungannya di planet 5 elemen, esensi airnya telah mencapai penyelesaian kecil. Namun, tetesan udara di tangannya jauh melebihi apa yang diberikan Sang Maha Pelihat kepadanya. Mustahil membandingkan keduanya, seperti bulan terang dengan kunang-kunang. Tetesan sari air ini adalah hadiah ketiga yang kusiapkan untukmu. Saya memperkenalkan 99 sungai di benua Sungai Surgawi dan juga menggunakan sejumlah pembudidaya dengan esensi air untuk menyuburkannya. Saya tidak tahu apakah esensi air Anda akan engkap setelah Anda menyerapnya, tetapi meskipun tidak, esensi airnya hanya tinggal sedikit. Saya harap Anda menyukai hadiah ketiga ini. Saya harap Anda akan melindungi Sekte Jiwa Agung saya. Izinkan keturunan saya kembali ke benua tengah. Mata Wang Lin berbinar. Setelah suara kuno itu menghilang dari pikirannya, dia menangkap setetes air itu. Ini terlalu penting baginya. Memegang setetes esensi udara, perasaan ilahi Wang Lin mengalir ke dalam. Setelah mencarinya dengan cermat, dia yakin tidak ada masalah. Bersinar-bersinar saat dia melihat ke atas, dan sepertinya menembus gua. Jika saya memiliki kemampuan untuk melindungi Sekte Jiwa Agung di masa depan, saya akan melakukannya. Saat kata-kata Wang Lin bergema, sambaran petir mengeluarkan suara gemuruh di luar Sekte Jiwa Agung. Saat gempa bergemuruh, banyak petani yang terguncang. Nenek moyang tua Green Bull duduk dan matanya terbuka. Hatinya tergoncang dan pupil matanya mengecil saat dia bergetar guntur di luar. Nenek-nenek moyang generasi pertama. Saat guntur bergemuruh, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan membentuk segel. Tekanan yang kuat untuk memutar dan mengencangkan gunung. Esensi tubuh asli, lindungi aku. Suara Wang Lin bergema di Sekte Jiwa Hebat. Tangannya membentuk segel dan api dari gunung yang terbakar berkumpul di luar guanya untuk membentuk tubuh aslinya, lalu dia duduk. Pada saat yang sama, mata Fan Sanmeng berbinar dan dia melihat ke puncak gunung yang tertutup api. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Wang Lin tentu saja tidak akan mengabaikan Fan Sanmeng. Jika dia berani membawa wanita itu ke sini, maka dia tentu punya cara untuk menghadapinya. Saat dia menutup matanya, tangannya menangkap batu di luar angkasa. Bersambung.